Bab 91. Aspen merasakan hawa dingin yang mematikan dari belakang dan suara bising yang tajam di belakang menyadarinya. Dia ingin melepaskan aura dasar menghantamnya tetapi merasakan tekanan seperti dataran tinggi dari belakang. Sepertinya kamu tidak menginginkan hidupmu. Suara dingin itu terdengar lagi. Baiklah. Hati Aspen menjadi dingin karena dia tahu pihak lain tidak main-main lagi dan bilah pisau dingin yang tajam itu mulai menekan. Sekarang, dia tahu bahwa orang di belakangnya jauh lebih kuat darinya dan dia pasti akan mati jika pedang itu bergerak. Jangan. Aspen panik dan akhirnya menyerah tanpa daya. Aku menyerah. Pisau itu tidak bergerak lagi saat perintah itu kembali berbunyi. Pilihan yang bagus. Ayo masuk ke perpustakaan. Aspen tahu dia telah menyinggung lelaki ini saat dia perlahan memasuki perpustakaan dengan wajah jelek namun ketakutan dan berpikir dengan kesal. Bajingan mana yang tidak takut dengan kerajaan bersinar? Pemilik suara itu jelas S. Ini adalah rencana besarnya untuk memasuki perpustakaan tanpa perlu menggunakan manik tak terlihat hanya dengan menyandera Aspen. Dan itu berjalan cukup baik karena perempuan tua itu tidak serius dalam menjalankan mencapai dan merasakan kegembiraan seperti ayam. Hal ini pasti akan terjadi. Selain itu S menginginkan cincin angkasanya tetapi dia tidak dapat membukanya tanpa membunuh Aspen. Pikiran ini cukup memikat tetapi dia tidak melakukannya karena dia membutuhkan seseorang untuk menyebarkannya. S tahu dia akan memilih hidup daripada mati dan tidak ada seorang pun yang akan datang ke tempat ini dengan mudah. Ini diberikan waktu sepanjang malam untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Lagi pula, siapa yang berani mencuri dari kerajaan seperti Luminus, bukan? Saat S dan Aspen memasuki perpustakaan dengan Aspen di depan, pintunya tertutup. S tidak menunjukkan wajahnya dan berkata dengan dingin, berikan aku cincin penyimpananmu dengan tanda ki yang telah dihilangkan tentunya. Wajah Aspen berubah mendengar ini, selama ini dialah yang menggerakkan orang lain, tidak ada jalan lain. Namun keberanian ini berani menuntut seluruh cincin penyimpanannya tanpa meninggalkan apapun di dalamnya, bahkan dia tidak sekejam ini. Dalam kekesalannya, tidak terlintas dalam pikiran bahwa pencuri ini tahu tentang cincin penyimpanan dan tanda ki. Kita bisa memadatkan. Namun pedang-pedang itu mulai menekan lagi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Baiklah, kamu menang. Aspen dengan ragu-ragu melepaskan cincin penyimpanannya yang berharga dari jari-jarinya dengan tangan yang gemetar dan mengeluarkan ki-mark bersamanya. Sebelum dia bisa memberikannya kepada pencuri itu, cincin itu menghilang. Cincin yang bagus. S sangat gembira memegang cincin penyimpanan Aspen di tangannya. Sama dengan. Pickpocket berhasil. Hadiah, 200 poin pencurian. Titik pencurian, 1245. Sama dengan. Hal itu membuat S semakin senang, karena kau menuruti permintaanku dengan sangat baik, aku akan mengampuni nyawa kecilmu. Aspen cukup terkejut ketika cincinnya menghilang tanpa dia sadari. Tetapi ketika dia mendengar suara mengejek itu dia menggertakkan gigi sangat keras hingga rahangnya hampir terluka. Dia tidak pernah membenci seseorang yang rupanya dalam kehidupan sebelumnya, namun sayang dia terlalu lemah sehingga dia bahkan tidak dapat melihat wajah orang itu. Aspen yang mengira pencuri ini akan pergi setelah mengambil cincin penyimpanannya dan saat itu dia akan langsung pergi ke istana pangeran untuk melaporkan keluhannya kepada Pangeran Agung dan memburu bajingan ini. Dan dia cukup yakin untuk melakukannya. Karena pelataran formasi di dalam cincin penyimpanan. Pelat formasi itu adalah kunci menuju formasi perpustakaan ini dan Pangeran Agung punya cara untuk melihatnya, itulah sebabnya dia tidak khawatir pelat itu akan dicuri. Apalagi jika Aspen kehilangan jabatannya setelah melaporkan ini tetapi dia akan mengalahkan pencuri yang telah mencuri semuanya. Aspen tengah berhayal tentang bagaimana dia akan menikmati mencambuk bajingan ini setelah dipasang ketika dia berbicara lagi, di mana harta karun yang disembunyikan. Dia terkejut mendengarnya karena pertanyaan ini berarti pencuri ini ingin mengetahui seluruh perpustakaan dan entah bagaimana keberadaan perbendaharaan. Kalau memang demikian, maka di mata orang ini adalah orang yang paling belakang. Kamu mau bertengkar kerajaan cahaya? S berkata dengan acuh tak acuh, memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Bicara saja,
Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Sekarang setelah dia memiliki pelataran formasi, dia bisa mencari di lantai atas, tetapi ini akan memakan waktu dan dia tidak ingin mengambil risiko. Dia berbicara dengan arogan tetapi indera jiwa bekerja di puncaknya. Jika dia menemukan gerakan mencurigakan, dia akan menyuruhnya mengunci seluruh tempat itu. Semua formasi ini bukan hanya untuk pamer. Cerita lain adalah wanita tua yang tidak berguna untuk melihat bagian luar perpustakaan dan keluar seperti orang bodoh dalam kemarahannya. Aspen mencibir, "Jangan terburu-buru, karena aku pun tidak bisa membuka bendaharaan itu, hanya Pangeran Agung yang bisa." Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa orang ini mempunyai kesalahan besar dan mempercayainya pada saat berikutnya karena hanya orang bodoh yang berani merayunya dan berpikir untuk mencuri dari kerajaan terang. Kau bicara atau tidak? S tampak sangat kesal sekarang. Bahkan dia tahu bahwa Pangeran Agung tidak akan memberikan orang seperti dia metode untuk membuka harta karun. Dia tidak bisa menangani semua formasi yang menyebalkan ini, tetapi jika menyangkut kunci, janji tidak berjenjang, itu adalah pekerjaan utamanya dengan membuka harta karun. Benar-benar orang bodoh. Aspen berasumsi, pergilah ke lantai terakhir dan perbendaharaan ada di balik satu-satunya rak di sana. Karena dia ingin mati seburuk ini, Aspen dengan senang hati menurutinya. Perbendaharaan itu memiliki formasi alarm yang akan berbunyi ketika seseorang menyentuh formasi kunci tanpa kunci. Begitu alarm berbunyi, Dion akan waspada saat itu juga karena dia memiliki kuncinya dan orang ini akan mati. Senyum licik muncul di wajahnya tanpa disadari. S merasakan suasana hati Aspen sedikit membaik tetapi dia tidak tahu mengapa karena dia tahu perempuan tua itu memberitahukan posisi yang tepat dari perbendaharaan itu, dan di mana perbendaharaan kedua. Aspen tercengang dan berkata dengan bingung, "Apa yang kedua? Hanya ada satu bendaharaan di sini." S mengerutkan kening karena pertanda rahasia Aspen mengatakan kebenaran tetapi dia lebih percaya pada kemampuan intelijenan sistem. Apakah Pangeran Agung itu menyembunyikan perbendaharaan kedua dari orang lain? Dia segera menganggukkan kepalanya karena itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Sekarang Aspen telah menceritakan kepadanya tentang semua yang ingin dia ketahui. Dia tidak memanggil lagi dan membuatnya pingsan. S mengeluarkan pelat formasi yang sama dari cincin penyimpanan Aspen yang seluruhnya berwarna hijau dengan pola misterius terukir di seluruhnya. Saat dia menyentuh pelat formasi, apakah tuan rumah menginginkan informasi tentang cara mengendalikan pelat formasi ini untuk mendapatkan 5 poin pencuri? Aku tidak mendengar pemberitahuan ini terakhir kali aku mendapat informasi tentang pelataran formasi Dulce. S terkejut tetapi tetap berkata, "Iya." Dia tidak mendengarkan karena sistem tidak bertanya. Seperti biasa, informasi asing mulai masuk ke otak S tetapi dia tidak merasakan apapun. 10 detik kemudian mata S berbinar-binar karena kegembiraan. Aku penasaran apakah aku bisa mempelajari pembuatan rune ini suatu hari nanti. Pikirnya dengan gembira, dia cukup tergerak oleh pembuatan rune ini setelah melihat apa saja yang bisa dilakukan oleh formasi-formasi misterius ini. Namun bukan saatnya untuk terpesona olehnya, S menuangkan ki ke dalam formasi dan tangga ke lantai atas muncul seperti yang disaksikannya di pagi hari. S melangkah di tangga dan mencapai lantai pertama. Dia tidak berhenti, dengan pelat formasi yang berkelap-kelip di tangannya, dia dengan mudah mencapai lantai kedua. Di lantai kedua, hanya ada 3 rak buku. S ingin membaca buku-buku ini karena berada di lantai 2 dan dilindungi oleh formasi. Buku-buku ini pasti sangat berharga. S cukup menyimpan seluruh rak buku di dalam ruang pencurinya dan pindah ke lantai 3. Di lantai 3 hanya ada 2 rak buku setinggi 3 meter yang tampak tua dan penuh debu. S tidak khawatir saat ia menyimpannya di dalam ruang pencuri. Ia tidak tahu bahkan Bill tidak bisa memasuki lantai ini karena buku-buku ini menyimpan beberapa rahasia yang menjelaskan tentang dataran rendah dan menengah dan hanya Pangeran Agung yang bisa mempelajarinya. Dari sini tidak ada tangga ke atas seolah-olah lantai 3 adalah lantai terakhir perpustakaan. Namun S tahu lebih baik daripada siapapun bahwa semua ini hanyalah fasad karena dia memiliki pelat formasi. S menuangkan lebih banyak ki ke dalam pelat formasi saat ia mulai bersinar cemerlang. Saat berikutnya sebuah tangga tua muncul entah dari mana yang mengarah ke lantai terakhir perpustakaan.
Ini juga merupakan lantai di mana perbendaharaan kota bercahaya disembunyikan. Bab 92. S memasuki lantai keempat dengan mata penuh antisipasi. Lantai keempat perpustakaan itu cukup biasa saja, hanya ada meja dan kursi kayu. Dan rak buku kecil yang hanya berisi 5 buku lama. S segera menyimpan buku-buku itu di dalam ruang pencuri dan pengeringan dinding di belakang rak buku yang tampak seperti dinding tua berkarat. Tepat saat dia mengira dia tidak menemukan kata-kata apapun. Pelat formasi ini juga tidak terhubung dengan formasi harta karun seperti yang dikatakan nenek tua itu. S berpikir serius. Ini masalah, aku tidak bisa menemukan celah tanpa mata asli dan palsu, bagaimana aku bisa menggunakan tangan pembuka harta karun? Karena tangan pembuka harta karun hanya dapat digunakan saat ia melihat kekurangan dengan mata asli dan palsu. Keterampilan kedua ini diciptakan untuk satu sama lain dan jika salah satunya hilang, yang lain juga tidak berguna. Sebelum S mengira karena ini adalah formasi yang menghalangi dia akan mampu menemukan kelemahan dengan mata asli dan palsu tetapi formasi ini terlalu dalam. Sekarang dia tinggal memilih lagi menyelesaikan misinya, tetapi tidak dapat membukanya. Hal ini membuatnya sangat mengecewakan. Sebenarnya, bukan salah S kalau keahliannya tidak berdaya dengan kecepatan tinggi, hanya saja harta karun ini dibuat oleh kekuatan setingkat kerajaan. Mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi tempat ini terlalu penting bagi kerajaan Luminus dan bagaimana mereka bisa mendapatkan harta karun ini, masih menjadi misteri. Terlebih lagi, jika dia mencoba menyentuh dinding itu untuk memeriksanya, alarm akan berbunyi dan sang pangeran agung akan berlari kemari dengan kecepatan penuh pada saat itu juga. Seyakin apapun S, dia tidak yakin saat menghadapi ahli alam Sungai Qi. Pengalaman terakhirnya dengan Sungai Qi hampir membuatnya hilang dan dia juga tidak ingin mengambil risiko dengan mereka. Apakah aku harus bertengkar dengan pangeran agung sekarang? S serius namun segera menenangkan hatinya. Jika mereka sampai mendapat berita bahwa aku ada di kota dan ingin berpikir untuk perbendaharaan, memungkinkan untuk tetap berada di sini apalagi menyusup ke tempat ini dengan mudah lagi. S tahu dia sekarang sedang menunggangi harimau itu. Begitu Aspen melaporkan kehadirannya atau dia membunuhnya untuk menutup mulut, tingkat keamanan pasti akan meningkat. Pangeran Agung mungkin menjadi sangat waspada karenanya. Jika itu terjadi, S tidak cukup percaya diri untuk menyelesaikan misi tepat waktu. Dia benar-benar datang ke sini dengan penuh semangat dan keyakinan untuk menyelesaikan misi malam ini tetapi akhirnya mencapai tempat yang keras. Ini memberikan pelajaran lain untuk tidak bertindak terlalu cepat dan memeriksa setiap detail kecil sebelum melakukan pencurian sebesar ini. Nah, apa yang bisa dia lakukan? S bukanlah pencuri sejati atau tidak tahu cara mencuri yang sebenarnya. Dia belajar dari kesalahan. Apakah aku harus pergi pada akhirnya setelah hampir sampai? Tepat saat S hampir menyerah dengan suara jenaka yang berdengung di ingatannya. Tuan rumah bisa mengambil seluruh bendaharaan. Jika Anda tidak bisa membukanya sekarang, bukan berarti Anda tidak bisa membukanya di masa mendatang. S merasakan kabut tebal telah terangkat dari pemikiran saat mendengar ucapannya, mengapa aku tidak asin. Namun, pada saat berikutnya, semua kegembiraannya mereda, aku tidak bisa melakukan itu. Begitu aku menyentuh dinding, alarm akan berbunyi. Lagi pula, jika aku ingin mengambil harta karun itu, aku harus mengambil seluruh lantai. S ingin penjelasan lebih lanjut karena dia tahu itu bukanlah suara sistem, melainkan suara lain yang selama ini dia dengar. Akan tetapi, tidak ada jawaban lanjutan yang diberikan seolah-olah S harus mencari sendiri sisanya setelah mendapat petunjuk tersebut. S tersenyum karena dia tahu sekarang dia sendirian, tetapi petunjuk kecil itu sudah cukup untuk membuka banyak kemungkinan lebih jauh darinya. Dia mulai berpikir dengan kecepatan tinggi sambil memeriksa seluruh lantai. Di mana harta karun kedua? Pikiran itu tiba-tiba muncul di benakku, tetapi dia segera menenangkan kepalanya. Aku bahkan tidak bisa membuka yang ini, bagaimana mungkin aku bisa membuka yang lainnya? Sekarang aku hanya harus menyelesaikan misi ini. S sudah menyerah pada harta karun misterius kedua yang bahkan Aspen tidak tahu di mana keberadaannya. Dia akan senang jika bisa mengambil harta karun ini.
Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak saat ia membuka laporan sistem dengan cepat dan mulai memeriksa sesuatu dengan tergesa-gesa. Tampaknya olah ada tirai yang terangkat dari matanya. Mengapa aku tidak membujuk saat itu? Dia selalu ada di sana. Mata S berbinar-binar saat ia menatap dinding tua yang berkarat itu. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya ke arah dinding itu. Jika apa yang menurutnya benar-benar terjadi, maka semua ini sangat sederhana. Saat tangan menyentuh dinding, dinding itu menghilang dan muncullah area kosong seluas 30 meter kubik. Tidak ada apa-apa di sana dan bagaimana mungkin ada? Karena sebuah kotak logam berukuran 30 meter kubik muncul di ruang pencuri es saat ini. Ini sungguh perbendaharaan dari Luminous City Prince Manor. Setelah melihat perbendaharaan muncul di ruang pencuri, Es begitu gembira hingga ia ingin tertawa bahak. Semua ini terjadi karena S akhirnya mencatat satu poin yang sangat penting dari laporan pengintaian, yaitu formasinya berada di perbendaharaan kelas menengah. Itu artinya benda itu bukan bagian dari seluruh lantai dan merupakan objek berwujud yang berbeda. Ini berarti ia dapat mengambilnya jika ia memiliki ruang penyimpanan yang cukup besar. S akhirnya mengerti apa maksud petunjuk itu lalu dia mengutuk kebodohannya karena tidak mampu menyadari titik ini dan tidak berpikir untuk mengambil seluruh perbendaharaan. Lebih jauh lagi, tak seorang pun akan mengira bahwa seseorang punya tempat sebesar ini untuk menampung seluruh perbendaharaan, dan kalaupun punya, mereka tak dapat menyimpan perbendaharaan ini di dalamnya karena ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Namun, S adalah barang langka di antara barang langka lainnya. Ia tidak hanya memiliki ruang penyimpanan yang cukup besar, ia bahkan memiliki ruang penyimpanan yang layak. Jika salah satu faktor saja tidak ada, ia tidak akan pernah bisa menyimpan harta karun tersebut. S menatap area kosong itu dengan gembira tetapi segera tenang karena dia tidak membuka perbendaharaan dengan menonaktifkan formasi dan bahkan menyentuhnya. Itu berarti Pangeran Agung akan segera datang ke sini dan dia harus melarikan diri sekarang. Namun sebelum pergi S mengeluarkan poster pencariannya sendiri dan meletakkannya di meja kosong sambil menyeringai jahat. S dengan cepat mencapai pintu masuk perpustakaan tempat Aspen masih pingsan. Dia menaruh pelat formasi di tangannya, dia ingin membawa formasi-formasi ini bersamanya tetapi tidak bisa karena formasi-formasi itu tidak seperti formasi penghalang milik Dulce. Dan pelat itu tidak ada apa-apanya kecuali sampah tanpa formasi-formasi itu jadi dia memutuskan untuk mengembalikannya. Yah, itu lebih seperti dia sedang menggali kuburan untuk Aspen. S segera meninggalkan perpustakaan dengan jantung berdebar kencang saat ia langsung menuju gerbang kota, seperti yang selalu dilakukannya. Dalam 10 menit, gerbang kota sudah dalam pandangannya. Akhirnya aku berhasil, pikir S penuh semangat ketika tiba-tiba tekanan mengerikan turun ke seluruh kota entah dari mana. Pupil mata S mengecil saat matanya menyipit karena dia tidak pernah merasakan tekanan seperti ini sebelumnya. Bukannya dia tidak bisa bergerak dalam tekanan ini karena tekanan itu cukup jauh darinya, selain itu di hadapan tekanan hukuman surgawi ini bukan apa-apa baginya. Hanya saja S punya firasat ada sesuatu yang mengawasinya melalui tekanan ini dan sembunyi-sembunyi tidaklah cukup untuk melindunginya. Tidak bagus. S merasakan jiwanya memberinya peringatan serius seperti saat dia bertemu dengan Orb Guardian tapi kali ini lebih kritis. Dia telah ditemukan. Dengan menggertakkan gigi S mengeluarkan manik tak kasat mata itu dan menghancurkannya. Karena S merasa jika ia tidak menggunakan manik ini ia tidak akan pernah bisa keluar dari kota ini. Saat S menghancurkan manik itu, sensasi diawasi menghilang dan ia dengan cepat menyeberangi gerbang kota. S hanya punya waktu semenit untuk lolos dari jangkauan aura yang tidak diketahui ini. Dia hanya menggunakan langkah diam dengan kekuatan penuh dari basis kultivasinya dan langsung menuju ke barat, menuju perbatasan negeri kota dan kerajaan. Dalam 30 detik, S merasakan tekanan tetapi tekanan itu samar dan dia tahu dia hampir berada di luar jangkauan makhluk menakutkan itu. Apakah itu mencerminkan inti Sungai Qi? Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir aneh, apa sebenarnya masalah dengan kota itu? Setelah menit manik tak terlihat itu berakhir S akhirnya berada di luar bidang ahli itu. Dia menoleh ke belakang dengan mata penasaran hanya untuk melihat seberapa jauh dia dari kota dan hampir lupa bernapas setelah apa yang dilihatnya.
Bab 93. Tepat saat es menyentuh formasi perbendaharaan bercahaya. Di dalam ruang pribadi Jade Pavilion, Dion mengerutkan kening saat mengambil kartu kristal abu-abu dengan pola misterius di atasnya. Ini adalah kartu kunci perbendaharaan kota yang bersinar. Namun, kartu abu-abu ini berkilau terang beberapa saat lalu dan tiba-tiba kembali ke keadaan tidak aktifnya. Dion tahu apa arti kilauan itu berarti ada yang mengutak-atik perbendaharaan negara. Apakah penyihir tua itu kehilangan akal sehatnya? Dion langsung teringat Aspen tetapi dengan cepat menyingkirkan pikiran itu dari pemikirannya. Penyihir tua itu tidak punya nyali untuk melakukannya, tetapi mengapa kunci ini kembali ke keadaan tidak aktif setelah beberapa saat peringatan? Apakah itu alarm palsu? Dion awalnya mengira itu hanya masalah kecil, tetapi mengerutkan kening setelah berpikir bahwa pembentukan perbendaharaan tidak mengitarinya dan jika alarm berbunyi itu berarti ada seseorang yang tidak ada di sana. Di depan Dion duduk tak lain dan tak bukan adalah fans Golden. Mereka ada di sini karena Dion ingin membicarakan sesuatu dengan fans dan mereka hanya duduk di sana ketika kunci formasi memberi peringatan kepada Dion. Fans sangat berpengetahuan, melihat kartu kristal di tangan Dion. Dia langsung tahu ini adalah formasi kunci, kartu kristal. Namun, dia tidak tertarik dengan harta karun di tempat tandus ini jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Dion juga tidak menaruh harta karun ini di matanya, itulah sebabnya dia dengan ceroboh mengambil kunci kartu di depan fans. Lagi pula, semua barang penting ada di dalam cincin penyimpanannya. Lagi pula, siapa yang berani menantang kota di bawah perlindungan kerajaannya? Tuan Fans, tolong beri saya waktu sebentar. Saya rasa ada masalah sepele. Dion meminta maaf dengan sopan. Fans dengan tenang berkata, jangan khawatir tentang orang tua ini, kamu bisa memeriksanya dengan tenang. Dion tersenyum saat ia mengeluarkan pelataran formasi, itu salinan asli milik Aspen. Dengan itu, Dion dapat memeriksa situasi perpustakaan kapan saja jika ia berada dalam jangkauan formasi tersebut. Namun, jangkauan formasi tersebut cukup besar sehingga ia tidak kesulitan melihat situasi di dalam perpustakaan. Saat ini Es sudah meninggalkan perpustakaan. Ketika Dion melihat Aspen tidak bergerak sambil memegang pelat formasi di antara tangannya, matanya berbinar. Ada yang tidak beres. Ia segera memeriksa lantai atas dan ekspresi berubah kaget menjadi jelek dan akhirnya, lantai itu menjadi gelap gulata. Sebab pertama-tama, Dion melihat setiap lantai kecuali rak buku di lantai pertama hilang dan saat ia melihat lantai keempat kehilangan seluruh bendaharaannya, matanya hampir keluar dari rongganya. Siapa? Siapa yang berani? Berani sekali. Dion tak kuasa menahan emosinya melihat seluruh perpustakaan kosong dan berteriak dengan keras dan ganas. Fans melihat wajah Dion yang jelek penuh amarah dan cukup terkejut dengan lolongannya. Apa yang terjadi, Pangeran Agung? Dia juga terkejut. Dion dan fans berada di lantai 14, saat Dion mengaum dengan marah bahkan sudah mencapai lantai 15 dan bahkan Zelda dan Layla pun waspada karenanya. Dengan kekuatan Layla, dia dan Zelda muncul di luar ruang pribadi tempat fans dan Dion bertemu. Namun, yang terlihat hanyalah Zelda, Layla masih tersembunyi. Pada saat ini terdengar suara lain yang berapi-api namun tercengang, itu dia. Itu jelas dia. Fans melihat ekspresi Dion berubah antara kekerasan dan kegembiraan saat dia meraung dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang kamu bicarakan? Siapa? Dia. Fans tidak dapat menahan diri untuk berpikir, apakah dia sudah gila atau bagaimana? Dion tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras dengan emosi, penjambret itu. Penjambret itu yang kita cari. Surga benar-benar membuka matanya. Hahaha. Dia bahkan lupa tentang harta karun yang hilang. Ekspresi fans yang tadinya tenang langsung berubah menjadi gembira dan penuh dengan kegembiraan dan kegerahan. Ia bertanya dengan cemas, di mana dia? Dia ingin merebut pelataran itu tetapi orang lain berhasil mengalahkannya. Raut wajah gembira Dion berubah masam saat melihat seseorang telah merampas formasi pelat dari tangan dan ingin menyerang saat merasakan tekanan yang 100. Tidak, ribuan kali lebih kuat dari tekanannya sendiri.
Bahkan fans tidak berani mengucapkan kata pun setelah merasakan tekanan ini dan melihat orang cantik bercadar berdiri di sana memegang platformasi dengan mata ngeri. Ahli alam inti Sungai Qi. Tapi bagaimana mungkin makhluk seperti ini muncul di tempat ini? Pengalaman fans tidak menjelaskan dan langsung menebak tingkat kekuatan wanita bercadar ini karena saudaranya sendiri tinggal di sana lagi untuk mencapai alam inti Sungai Qi. Pandangan fans dan Dion seketika beralih pada Zelda yang dengan rasa ingin tahu namun dengan mata gembira berdiri di belakang wanita yang ketakutan itu. Wajah fans semakin muram. Kalau wanita ini bersama gadis itu dan benar-benar berada di alam mengerikan ini maka peluangnya untuk mendapatkan mawar darah langsung mencapai titik terendah. Aku harus bertarung dengannya jika ini hal terakhir yang kulakukan. Dia siap mempertaruhkan nyawanya demi Blood Rose. Di sisi lain, Dion punya pikiran lain. Sekarang pencuri itu akhirnya muncul, aku pasti bisa terbebas dari tempat terkutuk ini. Dia hanya senang bisa meninggalkan tempat terkutuknya itu. Saat Layla dan Zelda mendengar Dion mengatakan bahwa pencurinya akhirnya ada di sini, Layla tidak dapat mengendalikan dirinya dan langsung muncul sambil merebut pelataran formasi dari Dion. Ia menoleh ke arah Dion yang kebingungan dan saat melihat lantai 4 yang hampir setengah kosong dan sisa-sisa perbendaharaan. Ini, bagaimana mungkin ada orang yang punya tempat sebesar ini untuk menyimpan seluruh harta karun? Layla langsung menyadari hal utama yang aneh namun luar biasa yang diabaikan Dion karena kegirangan. Detik berikutnya matanya tertuju pada poster buronan es yang mereka sebarkan di seluruh negeri kota hanya sebulan yang lalu. Di atasnya, tertulis beberapa kata. +++++. Mau menangkapku, si pencuri hebat. Cek, cek, kamu terlalu hijau untuk itu. Coba 100 tahun lagi. Dan menyebarkan nama pencuri hebat ini. Pencuri bidang. Inilah aksi keluar es yang hebat. Pertama, dia ingin menggunakan nama pencuri surga, tetapi dia mengurungkan niatnya karena nama itu terlalu arogan dan dia tahu pasti ada sejarah yang menggemparkan di baliknya. Itulah alasannya dia memilih Sky Stealer, yang juga arogan tetapi lebih membumi. Dia melakukan semua ini untuk menyingkirkan gelar, Slippery Rat, dan yang terpenting untuk meningkatkan sistem evaluasi. Karena poster-poster pencariannya ada di seluruh negeri kota, tidak masalah baginya jika orang-orang mencarinya dengan lebih bersemangat karena fotonya ini sudah lama dan tidak ada yang melihat perubahan dan penampilan dewasanya kecuali Bill. Mengenai nama ini yang tidak sampai ke khalayak ramai, Es pun tak ambil pusing karena ia sudah mengurusnya sebelum melakukan pencurian. Pencuri langit, gumam Layla pelan saat kilatan dingin melintas di matanya. Dia sedikit marah sekarang karena ini merupakan semacam peretasan di wajah setiap orang yang mencarinya dan tindakan memprovokasi yang arogan di mata Layla. Pencuri kecil ini membalas dan secara terbuka mengejek mereka saat mencuri dari kota bercahaya dan dengan kurang terbuka meninggalkan catatan ini di poster pencariannya. Seseorang pasti mengetahui kekuatan di balik mereka, menghabiskan banyak sumber daya untuk penempatan, tetapi akhirnya gagal. Dan sekarang entah dari mana dia muncul dan menamparkan wajah mereka, rasanya seperti gigitan semut beracun. 8 menit telah berlalu sejak Es mencuri bendaharaan kota bercahaya. Layla dengan tenang melemparkan platformasi kembali ke Dion yang tersenyum seperti orang bodoh. Dia mengumpulkan platformasi dan bertanya, apa instruksi yang diberikan Nyonya untuk pangeran ini? Dion tahu bahwa sebenarnya yang bertanggung jawab atas semua masalah ini adalah wanita mengerikan ini dan Zelda hanyalah orang yang ada di depannya. Dengan dia di sini, bagaimana mungkin pencuri itu bisa melarikan diri? Fans yang berkeringat deras juga berbicara sambil tersenyum paksa, orang tua ini juga menunggu instruksi dari Nyonya. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya dalam konfrontasi langsung, tetapi bisa menemukan pencuri itu terlebih dahulu. Tapi pertama-tama, dia harus meninggalkan ruangan ini. Zelda juga melihat semua ini dan memunculkan mata bibinya yang dingin. Dia tahu Layla sedang marah dan tidak mengatakan apapun. Namun di dalam hatinya dia sangat penasaran untuk mengetahui apa yang dilakukan pencuri itu hingga membuat bibinya marah. Keponakan kecil, pergi dan perintahkan semua orang untuk mengunci seluruh kota dengan formasi penghalang kita. Layla berkata dengan acuh tak acuh, dan aku akan mencarinya. Aku juga ingin melihat seberapa hebat pencuri langit
yang mengakui dirinya sendiri ini. Layla memberi perintah dan langsung menghilang. Zelda tidak menunda dan segera pergi untuk menyelesaikannya. Dion dan Vance tersenyum kecut. Pencuri itu mengencingi wanita yang ketakutan itu dan dia siap menghadapinya sekarang. Layla langsung muncul di luar paviliun jade ketika 5 cincin gelap aneh muncul di jari-jarinya yang putih dan lembut, dan menutup matanya. Secara spontan, aura tak berbentuk yang besar mulai menyebar ke sekeliling dan meliputi seluruh kota dalam 1 menit. Dia akhirnya merasakan aura aneh bergerak dengan kecepatan tinggi menuju gerbang kota. Akhirnya menemukanmu, bajingan kecil. Tetapi sebelum dia bisa mengejarnya, benda itu tiba-tiba menghilang. Bab 94. Layla tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba ini dan menuangkan lebih banyak ki ke dalam lingkaran gelap yang aneh itu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan gelombang ki aneh itu lagi. Tiba-tiba kegelisahan aneh muncul di jantung yang tenang dan dengan cepat berlari menuju area di mana dia merasakan ki pertama kali. Dalam hitungan detik dia sampai di sana tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pada saat itu, penghalang besar seperti kubah muncul di sekeliling kota yang bercahaya dan menguncinya sepenuhnya. Saat ini, tidak seorang pun dapat keluar atau masuk ke dalam kota tanpa perintah Layla. Itu adalah kerja keras Zelda. Mereka memiliki beberapa pembantu yang kuat di sini dan karena pencarian dihentikan beberapa hari yang lalu, mereka bahkan memiliki cadangan. Itulah sebabnya kecerahan ini muncul seketika. Layla mengungkapkan gerbang kota yang tertutup rapat itu dalam-dalam dan mengerutkan kening. Apakah dia berhasil kabur sebelum aku menyusulnya? Tidak, pencuri kelas teri tidak mungkin memiliki keterampilan seperti ini. Namun, segera singkirkan anggapan itu. Lagi pula, tidak ada pun yang bisa lolos dari cincin gelombang penampakan-ku. Itu pasti imajinasiku. Aku harus terus mencari. Sekarang kota ini terkunci, mari kita lihat kemana pencuri itu dapat melarikan diri. Layla segera melupakan gelombang ki yang aneh itu dan mengira itu hanya karena dia terlalu khawatir. Karena cincin di tangan adalah senjata bintang 7 dan juga diukir dengan simbol rune mortal 6. Bagaimana mungkin seseorang di sini memiliki keterampilan semacam ini untuk membuat harta karun semacam ini tidak berguna? Itulah sebabnya Layla bahkan tidak memeriksa kota luar sendiri dan hanya memberi perintah kepada beberapa ahli alam dasar Ki Puncak untuk mengintai daerah tersebut. Fokus utama Layla tetaplah kota, ia ingin memberi pelajaran menyakitkan kepada pencuri sombong itu karena telah memprovokasinya dengan kata-kata yang membuatnya marah. Sepanjang malam itu, kota yang terang benderang dipenuhi aktivitas. Penduduk kota itu melihat kubah transparan berkilau di kota itu dan mengira itu adalah semacam fenomena alam karena sebagian besar penduduk di sana adalah manusia biasa. Namun tak lama kemudian semua orang mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi karena sekelompok lelaki aneh berpakaian hitam datang entah dari mana dan masuk ke setiap rumah serta menggeledah setiap sudutnya. Itu belum berakhir, setelah memeriksa rumah, mereka menggigitkan semua orang dengan cermin emas dan setelah memastikan kristal identitas mereka, mereka pergi begitu saja dengan mata muram. Dion juga mencari pencuri itu karena semua kebebasannya bergantung padanya, dia bahkan tidak pergi ke perpustakaan untuk menghukum Aspen yang sekarang ketakutan setengah mati melihat seluruh harta karunnya hilang. Dion menunda masalah itu, tapi mencuri itu lebih penting. Vance juga mencari dengan panik karena melihat banyaknya orang berpakaian hitam di sekitar kota. Dia tahu jika dia ingin menemukan pencuri itu terlebih dahulu, dia harus lebih berhati-hati dan melakukannya sebelum orang lain. Dia bahkan meminjam cermin emas itu dari Zelda yang memberikannya begitu saja. Zelda tahu kota itu sekarang berada di bawah kendali mereka dan lelaki tua ini tidak dapat melarikan diri. Jadi dia tidak keberatan menggunakan lelaki tua ini juga untuk mencari Blood Rose dan pencuri itu. Selain itu, cermin ini memiliki susunan lokasi yang terukir di atasnya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Di sisi lain, Layla terus menggunakan hartanya tetapi tetap tidak menemukan gelombang ki yang mencurigakan dan sedikit ketakutan yang terlihat di matanya. Ke lubang itu meluncurkannya, pikirnya dengan terhalang. Ketika seluruh kota penuh dengan aktivitas, satu-satunya orang yang menikmati anggur adalah Bill.
Bill baru saja dibebaskan dari penjara 1 jam yang lalu dan langsung pergi mencari Javier tetapi menemukan dia hilang dan langsung curiga temannya sudah pergi dan merasa agak sedih. Namun saat ia mendengar berita bahwa seluruh kota terisolasi dan semua orang mencari seseorang, Bill langsung curiga bahwa Es telah menyerang dan bahkan berhasil melarikan diri dari semua orang tua itu. Dia tertawa saat itu dan mulai minum seperti orang gila. Jika bukan karena penampilan yang cukup mencurigakan, dia akan pergi ke paviliun batu giok untuk merayakannya. Bill tersenyum lebar ketika dia mengingat catatan kecil Es yang dia tinggalkan untuknya sebelum dia pergi. Nama pencuriku adalah Sky Stealer. Kalau memungkinkan sebarkan sejauh yang kau bisa. Jangan khawatir saudara Asher, aku akan semua orang tahu tentang nama ini, pikir Bill sambil nengir. Ketika semua orang menjadi gila di atas seluruh situasi kota bersinar dan menemukan pencurinya dengan motif yang berbeda-beda dalam pikiran, jauh dari tanah tingkat rendah. Di dalam sebuah ruangan emas yang mewah, seorang pemuda tampan mengenakan jubah mewah berusia 20-an sedang duduk bersila dengan mata terpejam rapat seperti patung yang damai. Dia memiliki nada suara yang tegas dengan rambut hitam panjang dan wajah pucatnya yang sangat tampan, tetapi tiba-tiba matanya terbuka dan dia mengerutkan kening. Matanya penuh dengan semangat yang membara tetapi ada sedikit kemarahan di dalamnya seolah-olah dia sedang marah karena suatu alasan. Dia cepat-cepat keluar dari kamar jenazah dan menuju ke kamar lain yang tidak begitu jauh dari kamarnya sendiri, lalu berkata dengan enteng, "Ayah, anakmu punya sesuatu yang sangat penting untuk dilaporkan." Suara yang tenang namun berwibawa terdengar dari ruangan itu, "Masuk." Pemuda itu pun segera masuk ke dalam ruangan, di dalamnya gelap gulata tanpa setitik pun cahaya dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat apakah ada seseorang di sana atau tidak. Namun pemuda itu tampaknya tidak terpengaruh oleh hal itu dan segera berkata, "Ayah, hubunganku dengan mereka entah bagaimana terputus." Suara tua itu tampaknya cukup mengejutkan dengan hal ini. Semut-semut itu tidak punya nyali untuk memberontak lagi setelah aku memberi mereka pelajaran 800 tahun yang lalu. Pemilik suara tua itu sepertinya mengingat sesuatu sebelum berkata, "Kamu bisa pergi ke sana dan menyelidiki masalah itu sendiri karena kamu bukan anak-anak lagi. Itu juga akan menjadi semacam pengalamanmu." Pemuda itu tak berani membantah dan segera menyetujuinya, "Aku tidak akan mengecewakanmu, Ayah." "Bagus. Ingat sangat penting bagimu dalam seleksi perburuan 1000 tahun mendatang. Jika ada yang berani, bunuh mereka tanpa ampun." "Saya mengerti." Setelah pemuda itu pergi, 2 mata binatang yang bersinar terbuka di ruangan gelap itu ketika suara bisikan terdengar, bahkan koneksiku terputus. "Tapi bagaimana mungkin, haruskah aku menyelidikinya sendiri?" 3 hari berlalu dengan cepat dan kota bercahaya akhirnya kembali normal dan kembali ke rutinitas hariannya. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama karena sebuah berita mengejutkan terungkap ke publik. Seorang pencuri telah menggemparkan seluruh perbendaharaan istana pangeran dan yang mengejutkan, pencuri itu adalah pencuri yang sama yang poster buruannya cukup terkenal 1 bulan yang lalu. Semua orang mengira bahwa nyali pencuri ini sudah mencapai surga hingga berani mencuri dari sebuah kerajaan. Pencurian ini tercatat sebagai pencurian terbesar di tanah tingkat rendah. Dari beberapa sumber yang diketahui tidak diketahui nama pencuri tersebut juga masyarakat, Sky Stealer, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa orang yang menyebarkan nama tersebut namun nama tersebut menjadi sangat populer dalam menghitung jam dan sekarang semua orang mengetahui tentang yang Sky Stealer. Di sisi lain, kelompok yang mencari pencuri itu cukup stres dan murung. Terutama Layla, bahkan setelah menunjukkan dirinya tidak dapat menemukan pencuri itu dan kata-kata yang ditinggalkan pencuri itu menjadi pisau yang menusuk jantungnya dan nama pencuri langit terukir dalam ingatannya saat kemunculannya. Dia bersumpah untuk menemukan bajingan itu dan membalas dendam itu penipuan ganda. Dion akhirnya menjadi pecundang terbesar karena ia kehilangan seluruh harta benda di bawah hidungnya. Ini merupakan pukulan besar bagi reputasinya dan semua orang jangka panjangnya secara diam-diam. Yah, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan karena dia telah kehilangan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Fans akhirnya memutuskan asa dan memutuskan untuk kembali ke kerajaan dan menukar beberapa sumber daya dengan informasi tentang pencuri dan gulungan yang dimilikinya tentang Blood Rose.
Ini adalah jalan terakhirnya dan dengan itu, dia akan mendapatkan beberapa keuntungan tetapi juga membiarkan pencuri itu berada di tangan organisasi Pilflame. Itu juga akan menimbulkan kebencian di hatinya. Bagaimanapun, memiliki ramuan legendaris bukanlah hal yang mudah, terutama jika ada organisasi seperti Pilflame di luar sana. Dia tidak pernah melaporkan hal ini karena dia menginginkan semua keuntungan dengan memberikan ramuan asli kepada mereka dan hal yang sama juga terjadi pada Zelda. Namun berbeda dengan fans, Zelda tidak menyerah begitu saja, demikian pula dengan kekuatan di belakang mereka, karena darah membanjir ke samping. Hanya saja, keterampilan pencuri itu dan harta karun luar angkasa tempat ia menyimpan seluruh bendaharaan dengan lengan bajunya yang besar sudah cukup untuk membuat mereka terus maju. Pencarian massal lainnya di seluruh wilayah barat dimulai di sana dan Layla melakukannya sendiri kali ini. Karena mereka tahu pasti bahwa pencuri tidak dapat melarikan diri dari dataran rendah. Bab 95. Es membuka kubah terang dengan ekspresi mengejutkan yang telah muncul di kota dan ini bukanlah akhir. Setelah penghalang itu dipasang, banyak pria berjubah hitam dengan topeng hitam di wajah mereka muncul entah dari mana dan mengelilingi seluruh kota. Yang terlemah di antara semuanya adalah formasi Ki tahap awal, sedangkan yang terkuat di antara semuanya ada di Sungai Ki. Ini benar-benar berada di level yang berbeda dengan penghalang formasi milik Dulce. Es pikir serius karena dia bisa merasakan kekuatan penghalang itu berada di level yang sama dengan formasi milik perpustakaan. Pertama, aura asing yang kuat itu dan sekarang penghalang ini. Siapakah sebenarnya orang-orang ini? Mata Es berubah tajam, apakah mereka juga mengincar Blood Rose? Es tidak tahu siapakah orang-orang berpakaian hitam itu tetapi dari gelombang Ki yang kuat di sekitar mereka, dia tahu mereka bukan dari negeri kota. Aku telah terancam dari malapetaka. Pikirku karena jika dia ada di dalam penghalang itu, mustahil dia bisa lolos. Dan setelah merasakan aura aneh itu dia tahu ada sosok mengerikan di dalam kota itu yang bisa mencarinya dengan aura aneh itu dan dia tidak berdaya menghadapinya tanpa manik tak kasat mata itu. Hal ini membuat Es merinding dan dia melarikan diri dengan kecepatan penuh dan menghilang dalam kegelapan. Karena ada penggarap alam Sungai Ki di antara orang-orang itu, dia harus pergi sejauh mungkin dari sini sebelum mereka mulai mencari di sekitar kota. Es berlari dengan langkah senyap dengan kecepatan penuh selama 10 jam berturut-turut. Hari sudah fajar dan keuntungannya dalam kegelapan berakhir dengan cahaya. Sekarang, siapapun yang berada di tahap sungai kosong dari alam Sungai Ki dapat merasakannya dengan mudah, sedangkan bagi kultivator tahap kedalaman sungai, bagi mereka es sangat mudah ditemukan. Alam Sungai Ki memiliki 5 alam atau tahapan kecil, yaitu sungai kosong, sungai dalam, sungai sumber, sungai mengalir, dan sungai melengkapi river masing-masing. Es telah merasakan adanya satu orang di tahap kedalaman sungai di antara kelompok orang berkulit hitam itu dan karena itulah ia ingin pergi sejauh mungkin sebelum mereka memperluas jangkauan pencarian mereka. Setelah 10 jam berlari terus-menerus, ia telah menempuh jarak yang cukup jauh antara dirinya dan Luminous City. Es tidak tampak lelah, namun keringat menetes dari dagunya dan napasnya sedikit tersengal-sengal. Ia dapat berlari selama 3 hari berturut-turut, tetapi berhentilah karena sudah waktunya untuk menuai hasil jerih payahnya. Dia sangat membutuhkan keterampilan baru dan dengan semua orang kuat itu sebagai musuh, dia semakin merasakan ketegangan. Es menemukan tempat yang cukup tersembunyi di antara pepohonan dan rumput pembohong yang panjang dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Setelah memastikan dirinya bersembunyi dengan baik, Es menyampaikan suara antusias dan gembira ke dalam pikirannya, sistem mulai evaluasi. Panel misi hitam transparan muncul dan kata-kata mulai muncul di atasnya sementara Es mendengar suara sistem tanpa emosi. Memulai proses evaluasi. Panel misi. Misi pekerjaan, tuan rumah harus melakukan pencurian dengan hormat di rumah bangsawan kota di kota nomor 1 di tanah tingkat rendah. Tanah kota. Status, lengkap. Memindai kinerja host 1.2, 3,100% selesai. Hasil, peningkatan kinerja, baik. Hadiah akan diberikan 2x untuk 3 misi pertama. Hadiah 2x ketiga akan diberikan sekarang. Hadiah 2x. Poin pengalaman sama dengan 500.000. Poin jiwa sama dengan 50.000.
Poin pencuri sama dengan 15.000. Hadiah telah ditambahkan ke status tuan rumah. Hadiah khusus. Panel pencuri telah dibuka. Toko telah diperbarui. S cukup terkejut melihat ratingnya telah mencapai good grade karena dia tidak mencuri harta karun kedua. Meskipun demikian, dia sangat gembira karena hal ini memberikan poin ekstra terutama SP, yang tidak mudah ditemukan. Lebih jauh, S melihat ikon pentagon baru terbuka di atas panel utama sistem. Ikon itu memiliki simbol rune perak berkerudung yang bersinar dengan cahaya keemasan di sekelilingnya dan simbol berkerudung di atasnya berkilauan dengan titik-titik perak seperti 5 ikon pentagon lainnya. Pasti itu panel pencuri. Tebak S dan ingin membukanya ketika suara sistem berdengung di pikiran. Panel pencuri dan toko yang diperbarui akan tersedia dalam 1 jam. Silakan tunggu sebentar. Setelah pemberitahuan, ikon segi 5 panel pencuri, dan toko sistem, langsung diredup. S mengerutkan kening sekilas namun tidak menegur, karena dia hanya punya waktu 1 jam untuk menunggu. Karena dia tidak dapat melihat fungsi-fungsi baru itu saat ini, S ingin memulihkan ki-nya, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, indera ketakutan khawatir karena khawatir. Dia segera masuk secara sembunyi-sembunyi dan menahan napas karena itulah gelombang jiwa seorang pakar panggung sungai kosong. S menggunakan indera surgawinya untuk melihat area tersebut dan merasa ngeri setelah mendapati ada sekelompok pria berkulit hitam yang sama yang dipimpin oleh seorang ahli sungai ki dan banyak ahli dasar ki. Wajah S berubah, bagaimana mungkin mereka bisa menyusul secepat ini? Setelah Layla tidak menemukan gelombang ki yang mencurigakan dalam 2 jam, dia akhirnya menyadari lagi gelombang ki aneh yang dia rasakan di awal dan menghilang pada saat berikutnya. Dia segera mengirim 10 tim yang dipimpin oleh seorang ahli alam sungai ki untuk mencari di alam pembohong. Tim-tim tersebut sangat ahli dalam tugas mereka terutama dalam pencarian. Mereka memiliki banyak harta karun yang dapat menemukan jejak seseorang yang tidak mudah ditemukan dengan mata telanjang. Sekarang S mulai menanggapi serius para lelaki berbaju hitam itu karena ini pertama kalinya ada yang berhasil menyusulnya setelah dia kabur dari kota dan mereka semua sangat kuat. Jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun, orang-orang itu akan menemukannya dan saat itu dia akan memberitahu yang lain juga. Jadi, dia harus waspada dan segera meninggalkan tempat itu karena kelompok itu hanya berjarak 200 meter darinya. Dengan indera surgawinya yang aktif, S mundur dengan langkah diam tanpa mengeluarkan suara apapun. Tiba-tiba dia melihat penggarap sungai ki itu mengambil kompas aneh dari cincin penyimpanannya dan mulai memindai area itu dengan saksama. Hati S hancur karena dia tidak tahu apa kompas itu tetapi karena seorang kultivator sungai ki menggunakannya, itu pasti luar biasa. S menahan nafasnya seperti patung dan berhenti bergerak. Dia tidak ingin mengambil risiko bergerak dengan benda itu di sekitarnya. Tiba-tiba dia merasakan gelombang ki yang aneh di sekitarnya, tetapi tidak sekuat yang terakhir. Namun, gelombang itu dapat mendeteksinya. Apakah aku harus menggunakan manik terakhir juga? Pikir S muram karena dia tahu begitu orang itu menemukan gelombang ki-nya, dia tidak akan bisa menghindarinya. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benakku. Pria bertopeng sungai ki disebut pencari bayangan karena ia ahli dalam menemukan orang. Shadow Finder menggunakan Shadow Detection Compass yang diberikan kepadanya dan tim lain untuk menemukan pencuri itu. Itu adalah harta karun rune mortal peringkat 4 yang bahkan dapat mendeteksi seorang Deep River Cultivator. Orang bisa melihat betapa seriusnya Layla dalam menemukan pencuri itu. Tiba-tiba Shadow Finder melihat titik cahaya kecil di layar logam kompas dan berkata dengan dingin. Keluarlah, aku tahu kau ada di balik pohon itu. Dia mengeluarkan seluruh kekuatan kultivasinya karena dia tidak tahu apakah pencuri itu atau orang lain, tetapi dia tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Jika dia menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia bahkan akan membunuh orang itu. Karena Layla menegaskan jika pencuri itu membalas, bunuh dia dan bawa kembali mayatnya. Seorang pemuda berpenampilan biasa muncul di balik pohon dengan wajah menakutkan seraya berkata sambil meringis, aku tidak punya barang berharga apapun. Mereka sudah dirampok oleh bandit-bandit lain. Pemuda biasa itu adalah S yang menyamar sebagai Javier. Dia sudah lama berganti pakaian dan dengan wajah Javier yang terluka,
dia tampak seperti orang biasa yang tersesat di alam liar dan dirampok oleh bandit. Wah, apa kau menyebut kami bandit? Seseorang di belakang Shadowfinder menatap Javier dengan dingin. Javier mulai gemetar saat dia berkata dengan takut-takut, aku, tidak. Pakaianmu hanya terlihat seperti ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Shadowfinder mengambil cermin emas dan memerintahkan, lihatlah ke dalamnya. Hati Es hancur, berapa banyak harta yang kalian miliki. Namun dia masih menatap ke cermin itu dengan gugup, jika penyamarannya terbongkar maka dia hanya bisa berjuang keluar dari sini. Cermin emas itu bersinar terang selama 10 detik namun pantulan wajahnya tetap tidak berubah dan Es diam-diam menghela napas lega. Ayo pergi, dia bukan dia. Setelah Shadowfinder mengonfirmasi wajah Javier itu asli dan dia juga bisa mengatakan bahwa lelaki bercinta ini hanyalah bocah nakal dari alam gerbang ketiga sehingga kehilangan minatnya karena dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Shadowfinder pergi bersama kelompoknya meninggalkan Javier yang tercengang. Bagaimana dengan pembunuhannya? Itu di bawah mereka, terutama Shadowfinder yang cukup angkuh karena latar belakangnya. Es memastikan bahwa rombongan itu telah pergi dan akhirnya dapat bernapas lega. Bab 96. Es tampak tertekan saat ia melarikan diri dari area tersebut dan tetap menggunakan wajah Javier untuk sementara waktu. Karena mereka tidak dapat melihat melalui topeng dua wajah, itu hanyalah kabar baik baginya. Ia meneruskan perjalanannya menuju perbatasan dataran rendah dengan kecepatan penuh sebelum orang lain yang lebih kuat datang mengejarnya. Terutama pemilik aura mengerikan itu, Layla. Es bergerak dengan kecepatan penuh selama 1 jam ketika dia mendengar suara sistem yang sangat ditunggu-tunggunya. Fungsi baru TIF panel siap digunakan. Toko sistem telah diperbarui. Es sangat gembira saat ia dengan cepat menemukan tempat persembunyian dan, dengan mata berbinar, membuka panel utama sistem. Sistem, tunjukkan tokonya dulu. Es memesan dengan penuh semangat karena dia membutuhkan sesuatu saat ini yang dapat membantu dalam perjalanan ini. Panel pencuri ini tidak penting saat ini. Toko sistem, buku keterampilan yang tersedia, teknik yang tersedia, sensasi yang tersedia, pil yang tersedia. Mari kita lihat apakah ada teknik baru terlebih dahulu. Teknik yang tersedia, kata-kata jiwa, buku petunjuk keputusasaan. Harga, 50.000 TP. Perajin rune surgawi, panduan dasar. Harga, 5.000 TP. Manual pembongkar pencuri surga, volume pertama. Harga, 100.000 TP. Es menghirup udara dingin, melihat teknik ketiga baru ini sekaligus. Namun wajahnya langsung menjadi gelap saat melihat dua teknik dengan harga selangit. Sistem, bukankah kamu terlalu tidak tahu malu dengan harga-harga yang otokratis itu? Dia menuntut penjelasan. Namun sayangnya, tidak ada jawaban yang datang, dan hal itu membuatnya semakin kesal. Namun, ia tahu tidak ada yang bermaksud berdiskusi dengan sistem dan melihat satu teknik yang dapat dibelinya saat ini dan mengabaikan yang lain. Dia terus-menerus bersentuhan dengan simbol-simbol rune ini sejak awal perjalanannya, dan kali ini dia hampir gagal karenanya. Dia membencinya tetapi juga ingin mempelajarinya dan memahaminya. Sekarang, sistem memberikan panduan yang tepat untuk mempelajari pembuatan rune, dan itu adalah pembuatan rune surgawi. Dia tidak tahu perbedaan antara keduanya, tetapi dia akan mempelajarinya dengan sepenuh hati. Es langsung ingin mengonfirmasi namun mengurungkan niatnya karena keterbatasan TP dan ingin memeriksa dulu semuanya sebelum memutuskan membeli barang yang ia perlukan saat itu. Lagi pula, dia punya banyak waktu untuk membeli semuanya setelah dia meninggalkan tempat ini. Sekarang, mari kita lihat senjatanya. Kuharap ada lebih banyak manik-manik yang tak terlihat. Sensasi yang tersedia, sarung tangan pembongkar Heaven's Stealer. Nilai tidak diketahui. Harga, 100.000 TP. Topeng penipuan 100 wajah. Item rune kelas 2. Harga, 50.000 TP. Koin kehidupan teleportasi acak. 3 tersedia, barang sekali pakai. Harga, 30.000 TP per koin. Es hampir terkena stroke saat melihat bagian senjata di toko sistem. Terlalu mahal, dan tidak ada lagi manik-manik tak terlihat, pikir Es dengan lesu. Ia ingin mengutuk sistem karena telah berhati hitam,
namun ia tahu itu tak ada gunanya. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya, yaitu buku panduan pembongkar Heaven's Theater dan sarung tangan. Keduanya memiliki nama Heaven's Theater di dalamnya, yang berarti tekniknya dan item baru ini saling terkait. Lagi pula, kualitas sarung tangan itu juga tidak diketahui, hal itu saja sudah membuatnya cukup memikat di benak S. S ingin menanyakan hal itu tetapi tahu bahwa sistem akan mengambil pertanyaan berharganya itu dan karena dia tidak dapat membelinya saat ini, dia menyimpannya untuk masa mendatang. Hal lainnya adalah bahwa live coin sama dengan manik-manik tak terlihat, tanpa peringatan atau nilai. Namun, dia tidak dapat membeli semua barang ini, jadi S pindah ke bagian pil. Pil yang tersedia, pil penyembuhan kelas 1, harga, 1000 TP, per pil. Pil pemulihan Ki Surga kelas 1. Harga, 500 TP, per pil. Pil insight bermutu rendah. Deskripsi, langsung meningkatkan kemahiran keterampilan apapun satu tingkat. 10 pil tersedia. Harga, 5000 TP, per pil. Pil bela diri pencuri surga kelas rendah. 5 pil tersedia. Harga, 150 TP, per pil. Tidak dijual saat ini. Pil bela diri pencuri surga kelas menengah. 5 pil tersedia. Harga, 10.000 TP, per pil. Tidak dijual saat ini. S melihat bagian pil setelah sekian lama, dia kagum karena 2 pil kelas 1 telah muncul dan sebuah pil baru yang dapat meningkatkan tingkat keterampilan secara instan. Pil ini sangat membantunya. Dan tentu saja pil pencuri surga lainnya, tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi. Dia tidak pernah menggunakan Heaven's Theater pil karena dia tidak tahu apa fungsinya, tetapi juga keterbatasannya. Itulah sebabnya pil itu sangat berharga, jadi S menyimpannya untuk situasi sulit. Akan tetapi, sekarang telah muncul sebuah pil bermutu tinggi dengan pil lama yang masih ada di sana, dan ada kata, bela diri, yang muncul bersama label itu, tidak untuk dijual. Hal ini membuat S cukup penasaran dan akhirnya menggunakan satu pertanyaan gratis pada pil ini dan sekaligus mengonfirmasi tebakannya. Karena sistem tidak memberitahunya sebelumnya, bahkan dengan TP sekarang karena dia punya 2 pertanyaan gratis, dia menggunakan satu di sana. Sistem, apa gunanya pil ini dan mengapa kata bela diri muncul bersama mereka sekarang? Pil bela diri pencuri surga digunakan saat tuan rumah menemui hambatan. Pil ini dapat membantu tuan rumah untuk masuk ke alam kecil berikutnya secara instan. Pil kelas rendah dapat membantu tuan rumah di alam sungai surgawi, sedangkan pil kelas menengah dapat membantu tuan rumah di alam inti sungai surgawi. Adapun alasan perubahan nama, kecakapan tuan rumah terlalu rendah sebelumnya dan bahkan jika tuan rumah ingin membeli pil itu, sistem tidak akan menjualnya. Sekarang setelah toko diperbarui, nama pil yang sebenarnya telah muncul dengan tag tambahan. Dan tuan rumah menebaknya dengan benar. Ada juga pil pencuri jiwa surga, tetapi saat ini terkunci. Mata S berbinar gembira saat dia akhirnya tahu seberapa dahsyatnya pil itu sebenarnya. S tidak pernah menemui hambatan apapun hingga hari ini karena kultivasi jiwanya selalu lebih tinggi daripada kultivasi bela dirinya. Namun, bagaimana jika keunggulan ini tidak bertahan lama di masa mendatang? Maka pil ini dapat membantunya dalam kultivasi jiwa dan bela dirinya. S menahan kegembiraannya dan akhirnya beralih ke bagian keterampilan di toko sistem yang paling ingin dilihatnya. Keterampilan yang tersedia, seni siluman tak berperasaan. Harga, 2000 TP. Deskripsi, seni siluman dibagi menjadi 3 tahap berbeda. Siluman tanpa nafas, tidak seorang pun akan menemukan gelombang Ki Anda di bawah inti sungai Ki. Stil tanpa denyut nadi, tak terlihat dalam indera bela diri penggarap inti sungai Ki. Siluman tanpa hati, tak terlihat dalam indera bela diri penggarap Ki jiwa. Peringatan, penggarap alam manifestasi jiwa Ki akan langsung mengenali Anda dengan indera bela diri. Seni tangga langit kesalahpahaman. Harga, 2000 TP. Deskripsi, keterampilan gerakan dibagi menjadi 4 tahap berbeda. Langkah kamuflase, untuk bertarung. Langkah petir, untuk kecepatan. Langkah-langkah mispersepsi, untuk menipu persepsi. Langkah langit, kemampuan untuk melangkah di langit. Peringatan, penggarap alam manifestasi jiwa Ki akan mencegat Anda.
Mata yang menghancurkan jiwa. Harga, 3000 TP. Deskripsi, keterampilan jiwa, mampu melihat tipu daya, ilusi, dan melihat kekurangan dalam simbol rune. Selain itu, mampu membangkitkan rasa takut di hati makhluk lain setelah mencapai kesempurnaan. Peringatan, tidak berguna terhadap ilusi kelas 2 dan penggarap manifestasi jiwa Ki. Peluru penusuk jiwa. Harga, 1000 TP. Deskripsi, skill serangan jiwa dasar. Peringatan, jangan pernah menggunakannya pada seseorang yang jiwanya lebih kuat dari Anda. Seni penghalang penjaga jiwa. Harga, 4000 TP. Deskripsi, seni pelindung jiwa yang dibagi menjadi 2 tahap. Penghalang jiwa, mampu bertahan melawan penggarap jiwa alam Sungai Ki. Penjaga jiwa, mampu bertahan melawan penggarap jiwa dari alam inti Sungai Ki. Peringatan, tidak berdaya melawan penggarap jiwa manapun dari alam jiwa Ki dan di atasnya. Jantung es langsung berdebar kencang saat melihat semua skill baru dan membaca informasinya dengan gembira. Semakin banyak dia membaca, semakin menonjol histeria dan antusiasmenya terutama saat dia melihat 3 skill jiwa. Dia sangat membutuhkan keterampilan jiwa saat ini karena dia belum pernah melihat keterampilan jiwa di sini sebelumnya. Pada akhirnya, dia terperangah dan matanya bersinar histeris melihat semua keterampilan yang mengerikan ini karena setiap batasannya adalah alam manifestasi jiwa Ki, kecuali penghalang pelindung jiwa. Itu artinya kalau dia menguasai semua keterampilan itu dengan sempurna, dia akan menjadi tak terkalahkan di bawah tanah kerajaan karena hampir mustahil menemukan ahli alam Ki Soul, apalagi yang manifestasi jiwa. Sekarang akhirnya kita bicara. Es cepat-cepat melihat total poin pencurinya. Poin pencurian, 16.240. Sistem, aku ingin membeli semua skill. Tanpa ragu, Es menyampaikan kejelasan dalam ingatannya dengan ketidaksabaran yang terpancar di wajahnya. Pembelian telah berhasil. Informasi semua keterampilan sedang ditransfer sekarang. Poin pencurian, 4.240. Saat ini, banjir informasi yang sangat besar memasuki otak Es, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, kekhawatiran di Sungai Ki bukan hanya untuk hiburan. Setelah 1 menit, informasi setiap keterampilan ada di otaknya, sejelas siang hari. Es ingin segera mulai mempelajari keterampilan yang tak tertandingi, tetapi menghentikannya karena masih ada panel pencuri yang tersisa, hadiah eksklusifnya dari misi ketiga. Bab 97. Es menarik napas dalam-dalam sebelum mengirimkan panel pencuri. Dia menantikan tujuan dan efek panel misterius ini. Bagaimanapun, sesuatu yang menjadi hadiah untuk sebuah misi haruslah sesuatu yang luar biasa. Panel transparan gelap muncul di depan mata Es sementara simbol berkerudung bersinar terang. Panel pencuri telah muncul. Sama dengan, selamat kepada host karena telah membuka fungsi panel pencuri. Memulai perhitungan. Perhitungan selesai. Silakan pilih nama pencuri Anda untuk melanjutkan. Sama dengan, Es terkejut, ini berbeda. Namun dia tetap berkata, pencuri langit, dalam bahasa dewa kuno dan panel gelap itu langsung berubah. Sama dengan, nama pencuri telah disimpan. Harap dicatat Anda dapat mengubahnya hanya setelah meningkatkan peringkat pencuri Anda. Tanda hubung. Gelar pencuri telah dibuka. Judul, Murid Kegelapan telah ditambahkan ke panel pencuri Anda. Murid Kegelapan, mampu meningkatkan kemahiran keterampilan yang berhubungan dengan kegelapan 1 tingkat secara instan. Tanda hubung. Simbol pencuri pemula telah dibuka. Simbol pencuri, burung hantu hitam telah ditambahkan ke panel pencuri. Dark Owl, simbol pencuri pemula yang akan muncul di tempat saat tuan rumah melakukan pencurian terhormat. Manfaat, simbol pencuri dapat dipanggil dalam pertarungan, yang akan memberikan tuan rumah peningkatan sementara dalam kultivasi serta beberapa kemampuan makhluk. Peringatan, waktu pemanggilan simbol bergantung pada ketenaran pencuri. Jika ketenaran pencuri belum mencapai ambang tertentu, pemanggilan tidak dapat dilakukan. Tanda hubung. Panel pencuri telah diatur sepenuhnya. Host sekarang dapat melihat panel pencuri. Sama dengan, mata Es terbelalak setelah melihat banyaknya manfaat dari panel pencuri yang sangat kuat ini, dan segera melihat barang aslinya. Sama dengan, panel pencuri. Pekerjaan tidak dapat diubah, pencuri. Nama pencuri, pencuri langit.
Judul pencuri, murid kegelapan. Pangkat pencuri, pemula. Ketenaran pencuri, host dan simbol tidak ada. Simbol pencuri, burung hantu hitam. Simbol pemanggilan, terbuka di level popularitas ketenaran. Misi pekerjaan, 0. Tanda hubung. Bagian hitungan pencurian. Pencurian tingkat rendah, 3. Pencurian tingkat menengah, 0. Pencurian tingkat tinggi, 0. Pencurian yang dibutuhkan untuk mencapai peringkat berikutnya, 500 pencurian tingkat rendah. Sama dengan, S tersenyum lebar sambil melihat panel pencuri. Dia benar-benar berada di awan 9 sekarang. Karena panel pencuri ini memberinya keunggulan dan yang terpenting makna dari pencurian. Dia tidak tahu ada begitu banyak keuntungan hanya dengan menjadi pencuri yang terkenal. Hanya saja pemanggilan simbol itu sangat memikat karena S tahu bahwa Dark Owl adalah suatu eksistensi yang menakutkan, lagi pula hanya makhluk kuatlah yang memenuhi syarat untuk menjadi simbol dalam sistem. Terlebih lagi, gelar pencuri itu sendiri sangatlah kuat karena dengan gelar itu, ia dapat mempelajari berbagai keterampilan yang berhubungan dengan kegelapan secara instan meskipun hanya pada level rendah, tetapi ini berarti ia dapat langsung menggunakannya. Namun ada satu hal yang membuatnya bingung adalah jumlah pencurian dan tingkat pencuriannya, karena ia ingat dengan jelas telah mencuri dari lebih dari 40 orang, tetapi sistem hanya menghitungnya 3 dan itu pun masuk dalam kolom pencurian tingkat rendah. Sistem, bagaimana cara kerja hitungan pencurian ini? S akhirnya memutuskan untuk menggunakan pertanyaan terakhirnya pada bagian pencurian ini karena ia harus tahu bagaimana sistem menilai tingkat pencurian ini. Bagaimanapun, status seperti itu bergantung pada pencurian yang dilakukannya, dan membuat simbol itu lebih terkenal adalah prioritas utama. Jumlah pencurian adalah jumlah pencurian yang dilakukan terhadap dosis tuan rumah pada berbagai tingkat skala. Seperti pencurian tingkat rendah akan dihitung ketika tuan rumah setidaknya mencuri sesuatu yang bernilai 200 poin pencuri dan lebih banyak lagi, misi tiba-tiba. Pencurian tingkat menengah akan dihitung ketika tuan rumah mencuri setidaknya sesuatu yang bernilai 50.000 poin pencuri. Pencurian tingkat tinggi akan dihitung ketika tuan rumah mencuri setidaknya sesuatu yang bernilai 100.000 poin pencuri. Untuk memberi tuan rumah lebih banyak motivasi, sistem akan mengungkapkan informasi tambahan, rasa pencuri terhubung langsung dengan pembukaan simbol pencuri baru. Detak jantung S berdebar kencang saat mendengar bagian terakhirnya. Itu bukanlah suara sistem yang tanpa emosi, tetapi dia tidak peduli karena dia tidak dapat berbicara di dekatnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Sekarang dia tahu kriteria yang jelas dari bagian pencurian, sementara tekad bersinar di matanya. Dia benar-benar bertekad untuk mengalahkan lebih banyak orang dengan cincin penyimpanan sekarang karena mereka dapat memberikan minimal 200 TP. Judul murid kegelapan telah aktif. Sama dengan, S hanya bingung tentang hal ini, seperti kapan judul itu akan berlaku ketika suara sistem muncul di ingatannya. S merasa telah memperoleh sesuatu dan jatuh ke dalam kondisi trans. Dia hanya memiliki satu keahlian yang berhubungan dengan kegelapan, yaitu seni siluman tak berperasaan. Ia memiliki 3 tahap dan setiap tahap dibagi menjadi 4 tingkat kemahiran, rendah, sedang, tinggi, dan sempurna seperti keterampilan dasar. Pada saat ini, S langsung mendapatkan wawasan dan keterampilan tingkat rendah dalam seni siluman tak berhati tahap pertama, siluman tak bernafas. S tengah duduk di atas pohon ketika dia langsung menghilang. Saat itu masih siang hari, tetapi dia sama sekali tidak terlihat saat ini dan gelombang Ki di sekelilingnya hampir tidak ada. Sekarang jika ada sungai kosong atau sungai kedalaman yang mengkondisikan area tersebut dengan elemen Ki mereka tidak akan menemukan S apapun. S akhirnya membuka matanya saat arus gelap melintas melewati mereka, dia bisa merasakan lebih banyak amalgam di sekitarnya, dan melengkung ke atas. Sekarang aku tidak perlu khawatir dengan para tetangga sungai Ki dalam kelompok pria berpakaian hitam itu. S tersenyum lebar sambil berpikir. Status. Sama dengan, panel status. Pembawa acara, S. White. Ras, manusia, tanpa garis keturunan. Surga, langit fana pertama. Budidaya bela diri, membangun fondasi surgawi, tahap tengah. EXP, 950.000 per 1 juta. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye.
SP, 51.030/100.000. Keterampilan, 7. Seni siluman tak berperasaan, tahap 1, rendah. Seni tangga langit mispersepsi, tidak ada. Mata yang menghancurkan jiwa, tidak ada. Peluru penusuk jiwa, tidak ada. Seni penghalang penjaga jiwa, tidak ada. Pickpocket, kesempurnaan. Tangan pembuka harta karun, seni, kelas 5. Teknik budidaya, 2. Teknik pencuri surga volume 1, pedang bayangan ganda. Poin pencuri, 4240. Misi, 0. S menyeringai, melihat statusnya yang membaik. 3 skill dasarnya telah dihapus dan diganti dengan skill baru yang lebih kuat seolah-olah sistem tidak lagi menghitung skill lama. Baiklah, S tidak terpengaruh oleh hal itu dan memulai perjalanannya lagi. Sekarang setelah ia memiliki kemampuan siluman baru yang lebih baik, ia dapat bepergian dan beristirahat tanpa perlu khawatir dengan para penjahat yang mencarinya. Namun, ia tetap sangat waspada karena ia tidak melupakan pemilik aura yang mengerikan itu, Layla. Jika orang itu mengejarnya, dia pasti sudah mati. 3 hari berlalu dengan cepat. S kini sudah cukup jauh dari kota bercahaya dan perlahan mencapai tujuannya, perbatasan perubahan langit rendah. Batas langit rendah yang berubah adalah batas antara dataran rendah dan dataran tengah. Disebut berubah karena langit keemasan yang tadinya samar di dataran rendah akan menjadi lebih jelas saat seseorang melangkah di dataran tengah. Dan langit akan terus berubah menjadi emas pekat dengan setiap batas yang lebih tinggi yang akan Anda lewati dan memasuki tanah yang lebih tinggi. Beberapa orang percaya fenomena ini terjadi karena kepadatan Ki di benua angin biru, tetapi tidak seorang pun dapat membuktikan teori itu. Langit rendah yang berubah bosan adalah perjalanan sebulan dari posisi kota bercahaya. Siapapun bisa pergi ke sana dan selama berabad-abad, sejumlah orang petualang dari dataran rendah akan melangkah ke batas antara dataran rendah dan tengah untuk melihat dunia yang luas. Mereka berhasil, tetapi tidak seorang pun tahu nasib mereka setelahnya. Namun, tidak seorang pun yang pernah kembali dari sana hingga hari ini. Karena masyarakat di dataran rendah tidak mengetahui keberadaan formasi yang mengerikan itu, orang-orang yang mereka cintai masih percaya bahwa mereka masih hidup dan hanya menjelajahi benua yang luas itu. Namun, mereka hanya akan meninggal, tetapi tidak ada yang memberitahu atau bahkan menghentikan mereka. Rahasia ini hanya diketahui oleh kota itu ketika akan dipromosikan menjadi kerajaan. Jejak 100 tahun adalah kunci untuk meninggalkan kurungan besar ini dan bahkan jejak itu mematikan, hanya 10 kerajaan teratas yang tahu jejak apa itu. Kota-kota yang dipromosikan itu tidak akan menceritakannya kepada siapapun karena mereka tidak memiliki ingatan tentangnya. Ini adalah hal yang paling aneh dari semuanya. Raut wajah S tampak muram setelah mengetahui rahasia besar ini di buku-buku terbaik. Ia merasa agak sedih untuk semua orang yang pergi ke perbatasan dengan mimpi besar dan berharap menjadi sesuatu yang hebat dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Namun, tanpa mereka sadari, mereka sedang menuju kematian. Jika dia tidak mendengarkan Bill dan membaca buku-buku rahasia itu, S akan menjadi salah satu dari orang-orang itu. Dia tidak tahu mengapa formasi atau kandang ini dibangun di sini, tetapi dia tahu ada sesuatu di sini yang membuat seseorang tidak ingin keluar dengan cara apapun. S akhirnya mengerti tujuan sebenarnya dari ujian misterius itu. Ujian itu diadakan karena mengeluarkan beberapa orang dari sini memberikan harapan palsu kepada mereka yang ingin pergi dari sini. Dia merasa jijik karenanya dan merasa kasihan terhadap masyarakat dataran rendah tersebut. Tanpa disadari, sedikit kebencian telah tertanam di hati S terhadap tanah yang levelnya lebih tinggi. Bab 98. S bergerak secepat kilat, tetapi gerakannya sedikit kusut seolah-olah dia sedang belajar berlari. Ini adalah seni langkah langit mispersepsi, langkah petir. Seni ini tidak seperti siluman tak berperasaan yang hanya dapat dipelajari dalam urutan yang ketat. Seni ini dibangun di atas 3 pola gerakan yang unik, dan hanya setelah mempelajari tahap ketiga ini, seseorang dapat memperoleh kemampuan terbang dan mempelajari tahap keempat yang terakhir. Artinya S dapat mempelajari 3 tahap sekaligus atau memahami suatu tahap terlebih dahulu sebelum mempelajari tahap lainnya. Itulah sebabnya ia memilih langkah kilat terlebih dahulu, karena ini untuk kecepatan,
dan ia hanya membutuhkan kecepatan saat ini. Dengan langkah diam sebagai landasan dalam 4 hari, ia sangat dekat dengan langkah kilat tingkat rendah. Sedangkan untuk skill lainnya, dia hanya berlatih Soul Shattering Ice selain Lightning Steps. Dan skill ini cukup sulit dipelajari karena dia belum pernah bersentuhan dengan skill jiwa sebelumnya. Namun betapa terkejutnya dia tidak merasakan hal yang lebih sulit daripada pickpocket ketika dia mempelajarinya dan yakin akan memperoleh wawasan dalam waktu 1 bulan. Selain itu, dia ingin membeli buku petunjuk perajin rune tetapi tidak memiliki poin pencuri yang cukup dan ini membuatnya sangat kesal. Sekarang, dia tidak tertarik dengan kas kota itu karena mereka tidak bisa memberikan banyak TP, dan kedua, orang-orang berpakaian hitam itu mencarinya seperti anjing gila di mana-mana. Minggu ini, ia bertemu dengan 3 kelompok yang berbeda, tetapi ia berhasil lolos dengan mudah. Namun, hal ini membuatnya semakin tertekan dan takut jika ahli misterius itu akan mengejarnya. Itulah juga alasan mengapa dia mempelajari jurus kilat terlebih dahulu, dan itu juga tidak mengecewakannya. Bahkan tanpa sepenuhnya menguasainya, kecepatannya 3 kali lebih cepat daripada jurus diam dan yakin dapat mencapai batas langit rendah yang berubah dalam 10 hari. Bahasa Indonesia. Sementara itu, di kota bercahaya, Layla dan Zelda sedang duduk di Jade Pavilion. Suasananya sangat suram karena bahkan setelah seminggu penuh, mereka masih belum menemukan jejak si pencuri langit itu. Mereka bahkan gagal menemukan orang yang menyebarkan nama itu karena siapapun orangnya, dia kenal dengan pencuri licin itu dan pada suatu saat, pernah berhubungan dengannya. Kalau mereka mengintip, mereka mungkin bisa menemukan penting tentang pencuri itu seperti nama aslinya dan terlihat lebih jelas karena di poster pencarian itu dia melihat informasi hanya berusia sekitar 12 atau 13 tahun, dan itu tidak cukup lagi sebagai referensi. Layla sendiri mencari bermil-mil di sekitar kota yang bersinar itu, tetapi negeri kota ini besar dan ada lebih banyak wilayah yang harus dijelajahi. Itulah alasannya dia mencari tanpa tujuan ke segala arah dan kembali dengan sedih suatu hari yang lalu. Situasi Zelda tidak lebih baik dari bibinya, karena dia mengawasi pencarian di seluruh kota bersinar dan bahkan tidak meninggalkan istana sang pangeran tetapi tidak menemukan kelainan apapun. Yah, kecuali anak kedua kepala pelayan istana pangeran yang hilang. Dia langsung menyadarinya karena dia menghilang di hari yang sama saat pencurian itu terjadi. Namun saat dia mengetahui sifat masokis Javier dan perbuatan yang telah dilakukannya di masa lalu, dia kehilangan minatnya dan bahkan merasa jelek mengingat orang seperti itu dan berpikir dia pantas mati. Meskipun dia membenci semua orang biasa di sini, dia bukanlah seorang masokis yang menyiksa gadis-gadis muda. Braxton tahu sifat Javier tetapi dia tetap putranya, jadi dia mencarinya meskipun ada banyak pria bertopeng hitam yang berkeliaran di kota. Dion merasa tertekan dan hampir gila karena pencuri itu telah menggunakan kotanya untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia tidak takut kepada mereka dan menamparkan wajah mereka dengan keras. Sekarang reputasinya hancur, dan dia bahkan tahu semua orang yang ditemui pangeran besar di belakangnya. Dion bahkan membunuh Aspen karena amarahnya. Semua itu terjadi karena dia bahkan tidak bisa melindungi pelataran formasi dan bahkan memberikan informasi tentang perbendaharaan kepada pencuri itu. Yang paling bahagia tentu saja Bill. Karena dia pernah punya hubungan dengan Aspen sebelumnya, dan Aspen pernah selingkuh sekali karena tahu bahwa Bill adalah calon penguasa kota ini. Itulah sebabnya Bill selalu ingin mencari bukti untuk menjatuhkannya, dan dalam pencarian bukti itu, ia bertemu S. Dan menurutnya itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi setelah ia datang ke tempat terpencil ini. Namun dia orangnya sangat rendah hati dan tak pernah menunjukkan kegembiraannya secara terang-terangan karena dia tahu sahabatnya itu telah menyinggung banyak tokoh kuat dan jika sampai mereka menghubungkannya dengan S, dia akan menyiksanya sampai mati. Itulah sebabnya dia menyebarkan nama pencuri langit secara diam-diam dan tidak pernah mempercayakan tugas ini kepada siapapun dan akhirnya berhasil. Sekarang semua orang tahu tentang pencuri langit dan sejarah bersejarah di dataran rendah. Bibi, apakah ekosistem tikus itu telah melarikan diri dari negeri tengah? Tanya Zelda dengan nada kecewa. Karena itu adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal setelah Layla tidak dapat ditempatkan.
Ngomong-ngomong soal itu, dia tetap saja menjuluki es sebagai tikus karena jika dia menjuluki pencuri keji itu dengan sebutan pencuri langit, itu sama saja dengan mengakui kekalahan, dan dia tidak akan pernah mengakuinya. Mata Layla dipenuhi dengan kebencian dan kekerasan saat dia berkata, kami sudah memeriksa 100 kali dan memastikan bahwa pencuri itu lahir di sini. Tidak mungkin untuk pergi. Dan anggaplah meskipun dia tidak lahir di sini, jika dia ingin pergi, dia membutuhkan Sky Changing Pass. Dan kau tahu, hanya keluarga kerajaan dari 10 kerajaan teratas yang memiliki 3 di antaranya. Tak satu pun dari tiket itu hilang, atau kita akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Zelda harus mengakui bahwa bibinya ada benarnya karena tanpa izin pengubah langit ini, bahkan bibinya akan mati saat ia melangkah di antara perbatasan negeri manapun. Terutama tanah tingkat rendah dan kerajaan. Tidak seorang pun tahu mengapa perbatasan di sini sekuat tanah leluhur, tetapi tidak seorang pun berani menyelidikinya. Karena siapapun yang melakukannya, seluruh klan akan dimusnahkan dalam satu malam. Beberapa tokoh berpengaruh hanya mengetahui bahwa nama asli dataran rendah ini adalah Tanah Tumbang, namun menyebutnya demikian juga merupakan hal yang tabu dan hanya mengetahui sedikit sejarah sebenarnya. Kali ini kami bahkan berhasil menemukan lebih banyak informasi yang diberikan Dulce tentang pencuri itu karena sebelumnya kami meremehkan pencuri itu dan mengabaikan ceritanya. Mata Layla berbinar saat dia melanjutkan, Dulce, diberitahu bahwa pencuri itu telah membuka cincin penyimpanannya tanpa membunuhnya, dan dia juga tidak akan pernah menghapus tanda ki di cincin itu. Zelda tercengang mendengar ini dan segera membalas, tapi itu tidak mungkin. Dia pasti melebih-lebihkan semuanya. Sebuah desahan pelan terdengar saat Layla berbicara, aku juga berpikir begitu, tapi kita tidak bisa mengabaikan apapun tentang pencuri itu lagi. Zelda menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan kilatan kengerian yang terpancar di matanya, kalau begitu, apakah menurutmu dia berasal dari tempat legendaris itu? Mata Layla juga menunjukkan sedikit ketakutan saat dia menggelengkan kepalanya, kurasa tidak karena seseorang dari tempat itu tidak mungkin pencuri. Barang-barang ini hanyalah sampah bagi mereka. Zelda bernapas lega karena jika tebakannya benar, maka mereka hanya mengejar naga dan mencari kematian. Pada saat ini, seorang pelayan memasuki aula besar dan dengan hormat melapor, Kepala Paviliun, seseorang bernama Shadow Finder ingin bertemu. Zelda dengan tenang berkata, biarkan dia masuk. Setelah beberapa saat, seorang pria ramping mengenakan jubah hitam dan topeng masuk. Dialah Shadow Finder yang ditemui Es di alam liar seminggu yang lalu. Shadow Finder berkata dengan dingin, ada sesuatu yang penting yang harus kukatakan. Hal itu tidak menyinggung Zelda karena sifat orang ini dingin dan berkata, bicaralah dengan bebas. Shadow Finder tidak langsung berbicara dan mengambil potret Javier yang ada di tangan setiap penjaga kota karena Braxton. Zelda langsung tahu siapa orang menjijikkan ini, dan alisnya berkerut. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan menunggu Shadow Finder menjelaskannya terlebih dahulu. Di sisi lain, Layla memperhatikannya dengan rasa ingin tahu dalam bayangan. Aku bertemu orang ini di alam pembohong 4 hari yang lalu, kata Shadow Finder dengan dingin. Mata Zelda berubah tajam, dan Layla muncul pada saat ini. Apa yang ingin kau katakan? Bicaralah lebih jelas, ucap Layla dingin, namun di dalam hatinya, ada harapan yang tak diketahui akan mekar. Shadow Finder segera membungkuk ke arah Layla. Dia tidak berani memperlakukannya dengan dingin seperti Zelda dan berkata dengan hormat. Melapor ke wanita ke-6, saya bertemu dengan seorang pria di alam pembohong dan sepertinya dia telah dirampok beberapa bandit. Juga karena janjiku, aku tidak bertanya lebih jauh dan pergi. Tapi menurutku orang ini mencurigakan. Kalau dia orang yang sama, dia pasti sudah kembali sekarang. Tapi ternyata tidak. Bab 99. Layla bertanya dengan suara berat, apakah kamu sudah memeriksa cermin penyamaran penghancur? Itu adalah cermin emas yang sama yang mereka gunakan untuk mencari di seluruh kota. Ya, saya menggunakannya dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Hal ini juga membingungkan Shadow Finder karena tidak ada seorang pun di bawah sungai kosong yang dapat lolos dari demolishing di Guise Mirror. Selain itu, dia juga menghancurkan anak laki-laki itu, dan dia baru berada di gerbang ketiga.
Mungkin juga dia tersebar di alam pembohong, alam itu dipenuhi dengan binatang iblis. Namun, Shadowfinder tidak dapat menahan perasaan aneh yang ia rasakan saat melihat mata anak laki-laki itu. Saat itu, ia mengira dirinya paranoid, terlebih lagi, ia sedang terburu-buru dan mengabaikan perasaan samar itu. Namun setelah kembali ke kota, saat ia melihat poster anak laki-laki ini di tangan seorang penjaga, ia langsung merasakan perasaan itu lagi. Perasaan ini tidak pernah mengecewakannya sebelumnya dan juga menjadi alasan namanya. Itulah sebabnya dia datang langsung ke sini untuk melapor. Layla juga tahu bahwa lelaki ini sangat cerdik dan tidak pernah berbicara tanpa berpikir, dan dia pun tidak akan kehilangan apapun, jadi dia pun menjawab, ke arah mana kamu menemukan lelaki itu? Shadowfinder menjawab dengan sopan, di sebelah barat Luminous City. Mata Layla langsung berbinar dengan cahaya aneh. Sky Changing Border juga ada di arah barat kan? Shadowfinder sangat jeli dan tahu apa maksud Layla di sini. Ya, aku juga berpikir kalau orang itu pencuri, dia pasti akan pergi ke sana. Zelda mencibir saat itu. Dia akan mati, dan menurutku dia hebat. Itu artinya dia berasal dari tempat terpencil ini. Shadowfinder tidak setuju dengan Zelda dan membalas dengan sopan, saya pikir wanita itu masih meremehkannya. Tatapan mata Zelda berubah dingin dan ingin menegur saat Layla berhenti dan berkata, lanjutkan. Dia sepertinya tidak menyadari adanya mata Zelda yang penuh kebencian dan melanjutkan, pertama, alasanku mengirimkan orang itu adalah, 1 bulan yang lalu kami mencari di hampir semua dataran rendah kecuali Prince Manor. Kedua, ada kebakaran mendadak di sebuah gedung 1,5 bulan yang lalu dan banyak bangsawan meninggal di sana, tetapi tidak ada yang menyelidiki masalah itu karena bisnisnya gelap, dan itu akan mengungkap banyak hal. Namun satu hal yang tidak diketahui semua orang adalah Javier juga pernah masuk ke gedung itu dan pada hari kebakaran itu dia pergi ke sana dan bahkan kembali lagi. Saya rasa jika kita menyelidiki ini, kita akan menemukan lebih banyak petunjuk. Terakhir, pencuri itu sangat ahli dalam pekerjaannya, jadi kita bisa berasumsi bahwa dia telah menemukan semacam warisan di sini dan itulah sebabnya dia bisa mengubah wajahnya menjadi orang lain dan bahkan menipu kita dengan menghancurkan cermin penyamaran. Layla kini sedikit terhambat, dan Zelda juga terkesima setelah mendengar dugaan Shadowfinder karena semua titiknya tepat sasaran. Dan dia bahkan menggali hal-hal yang diabaikan semua orang setelah baru saja kembali ke kota. Benar-benar pantas disebut penemu bayangan. Layla tak kuasa menahan diri untuk memujinya, kita tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Kita membuang terlalu banyak waktu dan jika dia ahli, maka dia akan mencapai tempat itu dalam waktu minimal 1 bulan. Kita akan segera menuju ke perbatasan perubahan langit rendah. Layla juga merasa penjelasan Shadowfinder sangat akurat, dan dia merasa semakin dekat untuk menangkap pencuri itu. Dia ingin terbang ke perbatasan, tetapi dia tidak bisa, jadi dia harus menggali ke sana. Terlebih lagi, jika pencuri itu tanpa sadar melangkah ke tempat itu, dia akan selamanya kehilangan Blood Rose dan rahasianya. Itulah sebabnya dia bahkan tidak menyelidiki dan bergerak tanpa berpikir 2 kali. Bibi, ada masalah. Zelda sangat gembira dengan Layla saat ini. Mata Layla bertanya saat dia bertanya, masalah apa? Bahasa Indonesia. 2 hari lagi dan aku akan sampai di perbatasan. Es bergerak bagai kilat sambil berpikir gembira. Dalam 8 hari, dia akhirnya mencapai penguasaan tingkat rendah dari langkah petir dan cukup dekat untuk menguasai mata penghancur jiwa juga. Namun, semakin dia menguasai Soul Shattering Eyes, semakin sakit pula jiwa. Perasaan yang sama terjadi saat ia mencoba menggunakan Soul Probing selama lebih dari 1 jam. Cerminannya bela dirinya menghalanginya lagi. Hal ini membuat Es cukup kecewa karena ia berasumsi bahwa mata yang menghancurkan jiwa, bahkan penguasaan tingkat rendah, hanya dapat digunakan secara bebas ketika ia mencapai alam Sungai Qi. Tetapi dia bahkan belum berada di puncak alam pembangunan, dan dia tidak tahu di mana dia akan dapat menemukan bola elemen berikutnya. Hal ini mengalihkan fokusnya pada EXP namun yang membuatnya kecewa, binatang iblis alam gerbang Qi ini hanya mendapatkan 1 EXP dan binatang iblis alam dasar tahap awal 10 EXP. Sedangkan binatang iblis tingkat tinggi, tidak mudah ditemukan di sini.
Hal ini membuat S mengumpat sistem itu dengan penuh kebencian dan kemarahan. Itulah sebabnya S memutuskan untuk hanya fokus pada seni geraknya dan mencoba peluru penusuk jiwa karena itu adalah skill jiwa dasar dan berharap itu tidak akan memberikan serangan balik seperti mata yang menghancurkan jiwa. Satu hari berlalu lagi. S selalu bepergian pada malam hari dan melatih kemampuan pada pagi hari karena ia memiliki kelebihan pada malam hari dan kemampuan siluman tak berperasaan lebih kuat pada malam hari. Pada saat ini, S sedang bergerak sambil menggunakan langkah kilat ketika indera jiwa langsung membunyikan tanda waspada. Wajah S berubah karena setelah memasuki tahap pertama dari siluman tak berperasaan, hanya seseorang di tahap sumber sungai yang bisa membangkitkan ketakutan untuk merasakan hal ini. Apa yang dilakukan seseorang pada level ini di sini? Wajahnya masam, apakah dia ahli yang aku rasakan di kota ini? Sebelum dia sempat bersembunyi, sebuah suara tua yang mengejutkan namun berwibawa menggema di kawasan yang sunyi. Siapa di sana? Mengecewakan dirimu atau orang tua ini? Anggap saja ini tindakan permusuhan. Pemilik suara lama ini tak lain dan tak bukan adalah Vance Golden. Setelah menyerah pada Blood Rose dan pencuri itu, menyelesaikan misi dan memutuskan untuk menukar informasi tentang S dan Blood Rose dengan Pale Flame Organization. Dia meninggalkan kota itu segera setelah itu. Dia melaju dengan kecepatan tinggi karena dia takut Zelda akan memikirkan hal yang sama dan membagikan informasi tersebut sebelum dia. Vance hanya sehari dari perbatasan ketika ia menemukan seseorang bergerak dengan kecepatan tinggi yang hampir sama dengan kecepatannya sendiri. Hal itu membuatnya cukup mengejutkan, dan itulah sebabnya dia berbicara terlebih dahulu sebelum menyerang ahli misterius ini. Lagi pula, saat ini, dataran rendah yang dipenuhi oleh orang-orang Layla, dan akan menjadi malapetaka jika ia tanpa sadar menyinggung satu dari mereka. Tetapi Vance terkejut ketika seorang anak laki-laki yang tampaknya masih remaja muncul dari kegelapan dan yang membuatnya semakin terperangah adalah pemerah anak laki-laki itu. Dia baru saja menjadi seorang gerbangki ketiga dan rasa takut tampak jelas di wajahnya. Vance tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? S melihat wajah tua Vance yang keriput namun tidak berani menunjukkan gerakan mencurigakan karena aura di sekitarnya membuat jiwa terasa menakutkan. Ini juga memperjelas pemahamannya bahwa lelaki tua ini adalah seorang kultivator tahap sumber sungai sejati dari alam inti sungai. S mengingkari seperti menakut-nakuti Javier dan berkata, aku terhindar dari kelompokku dan berakhir di sini. Ngomong-ngomong, kemampuan akting S meningkat pesat setelah dia memerankan Javier, tetapi dia masih belum profesional dalam hal menyembunyikan ketenangannya. Mata adalah cermin jiwa dan memantulkan segala sesuatu yang tampaknya tersembunyi, dan seperti cermin, mata juga memantulkan orang yang melihatnya dan hal itu juga terjadi pada S. Topeng dua wajah dapat membentuk ilusi yang tidak dapat ditembus, namun tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan mata S. Hal ini pula yang menjadi alasan munculnya kekayaan intelektual Shadowfinder dan kini Vance, seorang lelaki tua berusia lebih dari 1 abad, turut merasakan hal aneh ini. Dia bisa tahu dari mengungkapkannya bahwa pemuda ini menakutkan, tapi matanya setenang air, itulah yang membuatnya kesal. Di samping itu, kecepatan beberapa saat yang lalu membuat perasaan samar ini menjadi lebih kuat dan tiba-tiba muncul di benak Vance, ada sesuatu yang tidak beres di sini. S mengamati jiwa gelombang Vance selama ini dan merasakan lelaki tua ini entah bagaimana menjadi mencurigainya. Ini bukan kabar baik baginya. Mengapa topeng ini tidak memiliki fungsi untuk meningkatkan tingkat mekanisasi? S ingin menangis saat ini karena dia tahu apa yang telah menarik perhatian orang tua ini dan itu adalah tingkat kerusakannya yang rendah. Ini juga merupakan kelemahan besar dari topeng dua wajah. Topeng ini hanya dapat mengubah seseorang ke level yang telah direkamnya. Topeng ini tidak dapat menambah atau mengurangi dasar pemanasan. Jika memang memiliki kapasitas itu, S pasti sudah memutarnya ke inti sungai kosong dan itu akan memungkinkan kecepatannya beberapa saat yang lalu, tapi sayangnya, dia tidak bisa. Bab 100. Di lain waktu, Vance akan mengabaikan hal-hal kecil ini dan tidak mau repot-repot berbicara dengan orang-orang di tempat tandus ini, apalagi dengan penjaga gerbang ketiga. Namun,
Fans cukup putus asa selama lebih dari setahun dan terus dikalahkan oleh pencuri licik itu dan ini membuatnya memperhatikan setiap detail di sekitarnya. Dan orang di depannya sungguh mencurigakan. Bagaimana aku bisa bertabrakan dengan tikus itu? Fans berpikir getir dan tahu itu hampir mustahil, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir seperti ini. Fans mungkin sudah menyerah di permukaan, tapi di dalam hatinya, dia masih ingin menemukan S. Sekarang, dia akan membunuh 100 orang tak bersalah dan membiarkan bajingan itu hidup. Fans menatap wajah Javier yang menakutkan dan tatapannya tajam. Ayo kita coba peruntungan kita, oke. Jika saya salah, saya baru saja membunuh seekor semut yang tidak penting. Tidak bagus. Hati S hancur karena dia bisa merasakan fans hendak menyerang, dan itu juga semacam ujian. Suhu di sekelilingnya meningkat sangat cepat saat aura fans meroket. S ingin berdiri diam tetapi ketika dia melihat ki merah berkumpul di sekitar tangan fans, jantungnya berdebar kencang karena ki merah itu adalah ki berelemen api. Orang tua gila ini ingin menggunakan elemen alam sungai ki di gerbang ketiga junior. S mengumpat, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir lagi karena fans sudah mengirimkan telapak tangan menyala langsung ke kepalanya. Tatapan S pun berubah menjadi dingin. Orang tua ini terlalu kejam. S tidak tahu siapa orang ini dan apa yang diinginkannya. Tapi satu hal yang jelas, dia tidak ingin orang ini hidup hanya karena kecurigaan. Dia dengan cepat mengaktifkan gerakan kilat dengan kekuatan penuh dan buru-buru menghindari telapak tangan yang masuk dengan gerakan seperti kilat. Wusyah! Dengan hanya selebar sehelai rambut, S berhasil menghindari telapak tangan tersebut. Namun ia tahu bahwa lelaki tua itu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, atau ia bisa kehilangan lengannya. Fans awalnya terkejut, namun sedetik kemudian matanya berkilat kebencian. Hahaha, hanya pencuri misterius itu yang bisa melakukan hal seperti ini di seluruh dataran rendah. Wajah S di balik topeng itu menunduk dan akhirnya mengerti apa yang sebenarnya dicari lelaki tua itu. Apakah dia juga bersama grupnya? Dia ingin bertahan tetapi mendengar suara bersemangat fans. Kaulah orangnya, bukan? S berpura-pura bingung dan menghela nafas. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Seringai fans melebar karena gembira. Oh, kamu tidak tahu. Lalu bagaimana kamu menghindari seranganku meski kamu lemah seperti semut? S menarik napas dalam-dalam dan tahu lelaki tua ini sulit dibodohi. Percuma mencoba berbicara sekarang, dan dia memikirkan jalan keluar dari situasi ini tanpa mengungkapkan terlalu banyak karena fans masih meragukannya. Namun kesenjangan kekuatan antara dia dan fans terlalu besar. Hampir seperti bunuh diri saat mencoba bertarung dengannya. Satu-satunya pilihannya adalah langkah kilat karena itu adalah satu-satunya keterampilan yang dapat berlari lebih cepat dari orang tua ini jika dia tidak menggunakan teknik sembunyi-sembunyi. Karena setiap kali dia menggunakan dua skill secara bersamaan, 10% akan menentukan kekuatan masing-masing skill. Itu sebabnya fans bisa merasakan dan mengejarnya begitu cepat sebelumnya karena dia menggunakan gerakan sembunyi-sembunyi dengan langkah kilat secara bersamaan. Tapi pertama-tama, dia harus membuat lelaki tua ini sedikit tidak berdaya, dan tidak masalah jika dia mengekspos dirinya sendiri dengan melakukan itu. Itu adalah keterampilan yang menyelamatkan nyawa para pendahulu saya, kata S dengan tenang. Fans mencibir sambil berkata dengan penuh kebencian, masih ingin berpura-pura. Bagus, sangat bagus, kamu benar-benar keras kepala, seperti yang digambarkan oleh keponakanku. Wajah Javier tidak menunjukkan ekspresi apapun dan berbicara lebih jauh, seolah dia tidak tahu apa yang dikatakan fans, namun S yang asli mengerutkan keningnya. Apa kamu sudah melupakan Dulce? Gadis yang sama yang menghancurkan kampung halamanmu, dan juga gadis yang sama yang kamu rampok. Suara fans pada akhirnya dipenuhi kebencian. S akhirnya tahu kenapa lelaki tua ini sangat ingin menemukannya, kerajaan Palu Emas. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Bagaimana dia bisa melupakan perempuan jalang itu? Dia bersumpah untuk menghancurkan seluruh kerajaannya suatu hari nanti untuk membalas kota bunga sungai. Fans masih belum mendapat reaksi apapun dari Javier, tapi dia tidak menyerah. Aku juga dari kerajaan Palu Emas, dan bisa juga dibilang akulah yang mengirim Dulce ke sini.
Es bisa merasakan lelaki tua ini sedang mengumpulkan ki ke jarinya, bajingan licik. Dia tahu apa yang orang ini rencanakan dan langsung menggunakan langkah kilat untuk berlari dengan kecepatan penuh dan langsung menarik jarak antara dirinya dan Vance. Karena tinggal di satu tempat terlalu berisiko. Vance terkejut, dia akan menggunakan penghalang formasi kuat yang mirip dengan Dulce dan mengunci tempat ini agar orang itu tidak bisa melarikan diri. Karena dia tidak yakin bagaimana anak kecil itu bisa mencapai kecepatan yang hampir sama dengannya, tapi dia tidak mau mengambil risiko. Jika orangnya benar-benar pencuri sebenarnya dan bukan hanya orang sembarangan yang hanya memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa, maka dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri setelah dia menemukannya karena keberuntungan. Selain itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya hanya demi tidak membunuhnya secara instan karena jika orang ini bukan es, maka skillnya sendirian, lumayan sebagai kompensasi. Vance tidak menunda dan segera mengejar Javier. Es sedang mengamati Vance dan langsung merasakan kecepatan lelaki tua itu setara dengan kecepatannya. Ekspresinya tidak menyenangkan, tapi dia tidak akan hanya duduk diam dan membiarkan Vance menangkapnya dengan mudah. Selain itu, Es mempunyai keuntungan sekarang. Itu membuat Vance tertegun karena sekeras apapun dia mengejar, dia tidak bisa mengurangi jarak di antara mereka, dan yang membuatnya benar-benar bingung adalah kecepatan Es yang tidak berkurang sama sekali. Karena jika dia benar-benar berada di gerbang ketiga, maka penyelamat nyawa ini akan menghabiskan ki-nya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak terlihat terlalu lelah sama sekali. Mata Vance menajam karena sebelumnya dia sempat ragu, namun kini dugaannya semakin kuat. Tampaknya orang ini tidak normal. Karena Vance tidak bisa mengejar ketinggalan secara normal, bukan berarti dia tidak punya metode lain sama sekali. Saya harus menggunakan Azure Agility Pill. Vance adalah seorang alkemis biru, yang memberinya keuntungan besar dibandingkan kultivator normal lainnya. Dia telah meninggalkan pil yang dia sempurnakan sendiri dan semuanya berkualitas tinggi. Dia mengirimkan ki kecil di jarinya saat dia ingin mengeluarkan pil ketangkasan biru ini dari cincin penyimpanan. Namun yang mengejutkannya, pil itu tidak muncul. Ekspresi Vance akhirnya berubah dan dengan cepat melihat ke arah jari manisnya yang terdapat cincin penyimpanan berwarna putih beberapa saat yang lalu. Sekarang, tidak ada apapun di jari manisnya. Cincin penyimpanannya telah dicuri, dan dia bahkan tidak merasakannya. Ada tanda burung gelap yang aneh muncul di tempat cincinnya berada, tapi dia tidak punya waktu untuk merenungkannya dan mengabaikannya sama sekali. Wajah Vance menunduk, dan matanya memerah karena hanya ada satu orang di seluruh dataran rendah yang bisa mencuri cincin penyimpanan di bawah hidungnya dan itu adalah Stealer. Akhirnya aku menemukan kamu. Es mendengar suara Vance yang geram namun bersemangat dari belakang dan langsung tahu lelaki tua ini akhirnya mengetahui tentang cincin penyimpanannya yang dicuri. Es memutuskan untuk mencuri cincin itu saat dia mengetahui lelaki tua ini ingin membunuhnya. Dia memanfaatkan momen Vance yang sibuk menyelidikinya dan menggunakan benang jiwa untuk mencopet cincin penyimpanannya. Dengan melakukan ini, Vance akan menjadi harimau tanpa gigi, dan Es akhirnya mengalahkan Vance. Dan analisa Es benar karena tanpa pil dan hartanya, Vance hanya bisa menggunakan ki yang dimilikinya dan tidak bisa pulih dengan pil pemulihan. Hal ini memberikan Es keuntungan yang luar biasa dibandingkan dirinya. Namun saat ini Vance sepertinya tidak menyadarinya karena pikirannya dipenuhi kebencian dan semangat untuk menemukan Es. Kamu bajingan, kembalikan semua yang kamu curi, dan aku mungkin akan mengurangi penyiksaanmu. Dia meraung. Es terdiam mendengar kata-kata Vance yang penuh belas kasihan dan mencibir dengan nada menghina. Kamu memang seperti wanita jalang itu, terlalu jujur. Dia terus menggunakan langkah petir tanpa memperhatikan Vance yang sepertinya hampir meledak amarahnya. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Pembuluh darah kental muncul di dahi Vance saat dia mengertakkan gigi karena kebencian. Dia sangat frustrasi, dia akhirnya berhasil menemukan pencuri itu, dan dia ada di depannya, tetapi dia tidak bisa menangkapnya sekarang. Ekspresi Vance histeris, tapi dia tidak akan membiarkan pencuri itu lolos meskipun itu berarti melelahkan dirinya sendiri sampai mati.